Kamu. Leng Huai mengertakkan gigi dan menatap Bai Ling, tapi segera ada sarkasme di wajahnya. Bai Ling, bagaimanapun juga, kamu juga yang mulia langit ketujuh. Apakah benar-benar keren menjadi anjing orang lain? Petik 2. Yang mulia Leng Huai terkejut mengatakan itu, bukankah Anda juga seekor anjing di bawah pasukan surgawi? Seharusnya Anda lebih tahu perasaan menjadi anjing daripada saya. Sudut mulut Bai Ling juga terangkat, meskipun Leng Huai adalah yang mulia surga ke-6, tapi Bai Ling tidak akan menunjukkan kelemahan saat dia berbicara begitu buruk. Leng Huai sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan sosok yang berdiri di sampingnya memandang Bai Ling dengan ekspresi muram. Leng Huai memandang Bai Ling, dan ada sedikit niat membunuh dalam kata-katanya, Xiao Feng tapi itu hanya dewa pertempuran 2 bintang. Kamu menggunakan dia sebagai pendukungmu, dan aku khawatir tidak akan ada debu yang tersisa saat kamu berbicara seperti ini. Petik 2. Maaf, Yang Mulia Xiao Feng telah menerobos ke dewa pertempuran bintang 3. Bagaimanapun, tingkat pertumbuhannya terlalu cepat. Bakat Anda secara alami di luar jangkauan. Mengenai apakah Anda akan menjadi abu, saya tidak pernah mempertimbangkannya, tetapi saya tidak takut mati seperti Anda. Bai Ling terus kembali ke Leng Huai. Sangat baik, sangat bersemangat, saya harap Anda selalu bersemangat. Jika Xiao Feng tidak kembali ke tim, bahkan jika Battle God Alliance tidak akan menghukumnya, saya tidak akan membiarkan dia keluar dari keajaiban ini dengan nyaman. Leng Huai menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan. Bagi Bai Ling, dia tidak punya pilihan, dan bahkan lebih tidak mungkin melakukan apapun di sini. Lagi pula, ada lebih dari 1.000 orang di belakang Bai Ling. Jika dia benar-benar berkelahi, dia mungkin akan dilucuti kulitnya setelah kembali. Bai Ling tidak terus menjawab, tapi menurunkan Leng Huai. Bagaimanapun juga, Leng Huai masih merupakan yang mulia langit ke-6, dengan status dan status yang lebih berat. Jika benar-benar membuat keributan, tentu saja tidak akan bermanfaat bagi Bai Ling. Semuanya, di sini seharusnya menjadi tempat harta karun dengan energi primordial berlapis 7 warna paling banyak, tetapi juga akan menjadi tempat dengan persaingan terbesar. Kita harus bersatu sebagai satu, dan ingat bahwa hidup lebih penting daripada sumber daya. Jika perlu, menyerahkan sumber daya untuk melindungi diri sendiri adalah cara raja. Suara Leng Huai perlahan menyebar, dan lebih dari 3.000 orang memandangnya, dan sebuah tempat aneh muncul di depan mereka. Ini adalah hutan api, bunga, tumbuhan, dan pepohonan semuanya membakar api 7 warna, menyinari seluruh langit menjadi 7 warna, dan melihatnya, tak terbayangkan. Tetapi saat ini, ada pembatasan dan halangan, sehingga semua kekuatan tidak akan bisa masuk untuk beberapa saat, dan mereka harus berdiri dan mengawasi hutan laut yang terbakar ini. Di hutan ini, diperkirakan selain sumber energi kaca-kaca 7 warna, ada hal-hal aneh lainnya. Nyala api ini aneh. Menyala begitu dahsyat. Jika diperhatikan dengan cermat, pohon itu tumbuh subur, dan yang bisa Anda rasakan hanyalah arus hangat tidak sepanas yang seharusnya. Mata Leng Huai menyipit dan memandang hutan api ini, dan hatinya penuh dengan keraguan. Dengan berlalunya waktu, larangan memudar, tetapi ada lebih banyak kekuatan di sekitar, dan tidak ada situasi pertempuran untuk sementara. Keluhan seharusnya sudah lama diselesaikan. Mereka semua untuk budidaya, jadi tidak ada provokasi. Berkelahi jauh lebih sedikit. Bagaimanapun, kekuatan apapun di sini akan berdiri, dan tidak ada yang mau mundur. Ini bukan serigala tetapi anjing, bahkan jika tidak bisa mati, itu bisa merobek sepotong daging. Setelah larangan mereda, jika Xiao Feng tidak datang, kita tunggu dan lihat saja. Mata Leng Huai dingin, tapi kali ini dia hanya bergumam dengan suara rendah, tidak puas di dalam hatinya. Tentara surgawi juga telah mengeluarkan perintah sejak lama, jika ada kesempatan untuk membunuh Xiao Yan, maka bunuh secara langsung, dan Jin Wuye akan menjamin hidupnya khawatir, jika Xiao Yan meninggal di sini, bahkan Cao akan berada di luar jangkauan. Dengan tatanan umum semacam ini, Leng Huai secara alami tidak memiliki rasa takut, dan citra Xiao Yan kepadanya tidak baik. Jika kekuatan Xiao Yan meningkat, prestisenya pasti akan meningkat secara eksponensial, dan identitas penguasa istana tidak lagi benar. Kalau memang ingin mendapat posisi di Battle God Alliance, kamu harus punya kekuatan militer, sama seperti Cao dan Jin Wuye, dan seperti Ginseng Korea, tapi Ginseng Korea adalah prajurit Yin miliknya sendiri. Mereka yang memiliki kekuatan militer di Battle God Alliance disebut jenderal, tapi ada juga sejumlah kekuatan militer di tangan mereka. Semakin banyak jumlahnya, semakin kuat natural. Oleh karena itu, gelar Palace Lord hanyalah sisi dari Battle God Alliance. Leng Huai berharap untuk menekan Xiao Yan untuk mendapatkan ketenaran. Tentu saja, sangat mungkin dia hanya membicarakannya. Xiao Yan berpura-pura saat dia tidak ada. Ada banyak orang seperti itu. Namun, hal ini tidak akan diketahui sampai Xiao Yan datang ke sini,
dan Xiao Yan di ladang ranjau secara alami menerima perintah pemanggilan Bailing, tapi sekarang Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Ia ditangguhkan lagi. Di udara, guntur ungu mulai berkumpul lagi. Mendengar sebuah ledakan, tampaknya petir yang bahkan bisa membelah langit menjadi celah jatuh ke tubuh Xiao Yan dengan cahaya ungu. Tak heran, Xiao Yan sekali lagi ditembak jatuh seperti layang-layang dengan kawat yang putus. Setelah mendarat, tubuh masih hancur. Lei Li mengangkat tangannya dan mengirimnya ke kolam guntur lagi. Sambaran petir mungkin rasa sakit yang meledak-ledak, tetapi kolam guntur adalah rasa sakit yang terus-menerus, dan dalam hal ini, Xiao Yan harus menjaga kesadarannya tetap jernih, jika tidak Anda benar-benar akan kehilangan hati Anda. Jeritan itu tidak ada habisnya, tapi untungnya, suara guntur di sekitarnya menutupi jeritan Xiao Yan. Berkali-kali Xiao Yan terpukul keras oleh guntur ungu ini, Thunder Pond memiliki kekuatan untuk memperbaiki, tetapi tetap menyakitkan. Untungnya, dengan kemauannya yang kuat, Xiao Yan mengertakkan gigi dan bekerja keras, tetapi kultivasi semacam ini membuahkan hasil yang sangat cepat, kecepatan guntur merah di tubuh Xiao Yan meningkat pesat, lebih dari selusin kali. Ada lusinan saluran. Dia telah dibombardir oleh guntur ungu 5 kali, meskipun Lei Li tidak memberitahu Xiao Yan, dialah yang membawa guntur, jadi dia secara alami merasa bahwa meskipun guntur ungu semuanya satu, masing-masing lebih baik dari satu. Setelah kelima kalinya, Xiao Yan duduk di kolam guntur, lukanya terus pulih, dan Lei Li berdiri di sampingnya dengan tangannya. Apa menurutmu rasa sakit seperti ini sepadan? Lei Li bertanya pada Xiao Yan, dan Xiao Yan kian tersenyum. Kombinasi dari iman, pasangan, dan kasih sayang keluarga pasti sepadan. Xiao Yan mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Mengapa ketekunan ini masih dapat diwarisi setelah reinkarnasi? Sungguh luar biasa. Lei Li memandang Xiao Yan dan bergumam dengan suara rendah. Guntur biasa dan orang biasa hampir tidak bisa menahannya. Guntur ungu ini, tidak berlebihan untuk mengatakan, biarlah Jekong yang lebih rendah langsung menjadi arang, tapi guntur seperti ini digunakan untuk menempa tubuh, sungguh hal yang menakutkan. Guru, apakah ada hal lain selain Liuli Genesis Ki untuk keajaiban ini? Xiao Yan juga menggunakan kesempatan ini untuk bertanya pada Lei Li. Lei Li berhenti, dia menoleh sedikit, melihat ke kejauhan, samar-samar melihat langit yang berwarna-warni, dan kemudian menjawab, tentu saja, dalam keajaiban ini, ada hati yang menyala-nyala. Berita ini jatuh ke telinga Xiao Yan, dan suara yang bahkan lebih menakutkan dari guntur ungu meledak di hati Xiao Yan. Api, hati nyala. Xiao Yan merasa seperti petir saat mendengar keempat kata tersebut. Pada saat ini, sepertinya rasa sakit fisik sudah banyak menghilang, dan digantikan oleh syok. Bagaimanapun, ini adalah Xiao Yan Zichen. Suatu keharusan untuk evolusi Void Spirit, belum lagi kekuatan Heart of Flame Xiao Yan sudah terasa kuat di Bai Yan. Bai Yan dan Xiao Yan hari ini hanya menguasai bulunya. Meski begitu, Yao Beng memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Efek mengendalikan musuh cukup kelas 1, dan dapat mengubah banyak pertempuran menjadi sihir. Lawan tidak bisa mengetahui metode Xiao Yan sama sekali. Kekuatan Bai Yan ada dalam mengendalikan musuh, tapi mengendalikannya saja sudah cukup bagus. 9 totem yang terlihat di dasar danau sebelumnya benar-benar Heart of Flames, dan kebetulan ada Heart of Flame dalam keajaiban ini. Bagi Xiao Yan, ini adalah berita bagus. Ya, tapi hati api ini tidak ada di sini pada awalnya, tapi jatuh ke dunia ini seperti meteor, kupikir kamu pasti sangat tertarik. Kata Lei Li perlahan. Xiao Yan secara alami mengangguk dengan berat. Saya sangat tertarik. Guru tahu di mana itu. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Mata bersemangat Xiao Yan bersinar terang, dan dia berulang kali bertanya pada Lei Li. Di mana diketahui, tapi bagaimana mendapatkannya? Pertanyaan Anda membingungkan saya. Hati api juga salah satu asal mula langit dan bumi. Hal-hal ini seharusnya tidak menyerah kepada orang lain, tetapi ada orang yang telah mengendalikannya dalam sejarah. Adapun untuk mendapatkan benda aneh semacam ini, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Kata Lei Li perlahan. Di matanya, jantung api adalah asal mula dunia, dan hampir mustahil bagi orang untuk memilikinya. Jika Lei Li tahu bahwa Xiao Yan sudah memiliki jantung api di tubuhnya, dia tidak tahu ekspresi terkejut seperti apa itu, dan Xiao Yan tidak puas, dan ingin mendapatkan yang kedua, seperti nyala api dan guntur yang hidup berdampingan. Berada di dalam tubuh adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, pendahulu yang dapat melakukan semua ini masih Zichen Sulingjue. Dari Fengjue awal hingga Jue Surgawi tingkat 8, mereka semua membantu Xiao Yan menetralkan kekuatan kekerasan dari hal-hal aneh ini, membuat mereka setidaknya tidak akan terjadi kerusuhan di tubuh Xiao Yan dan mempengaruhi kehidupan Xiao Yan. Tuan, kamu bisa memberitahuku lokasinya. Tentu, hal-hal aneh ini akan mencobanya. Ada cahaya tajam di mata Xiao Yan, dan Lei Li sedikit mengernyit.
The Heart of Flame memang bertenaga, tapi juga karena terlalu bertenaga dan tidak bisa diukur dengan kekuatan, karena meski abadi, tidak ingin mengontrolnya dengan mudah. Kamu bisa mencobanya, tapi harus siap secara psikologis. Apakah kamu melihat obor di sekitarnya? Kata Lei Li. Xiao Yan menoleh. Memang ada beberapa obor yang berkeliaran untuk menerangi sekitarnya. Mereka telah terbakar selama ribuan tahun, dan mereka belum padam sampai sekarang. Lei Li melanjutkan, Xiao Yan tiba-tiba terkejut, berdiri dari kolam guntur, dan berjalan menuju obor. Ini tidak masalah, dan Xiao Yan terkejut lagi, dalam cahaya obor, Xiao Yan tidak bisa merasakan suhunya. Kalaupun ada suhu, suhunya sangat rendah, tapi bentuknya nyala, saat ada angin, masih akan bergoyang. Nafas Xiao Yan lewat dan memicu badai, yang cukup untuk menerbangkan apinya. Memanggil. Ada suara angin, cepat dan ganas, tetapi di saat berikutnya, Xiao Yan melihat nyala api yang akan padam, bergoyang tertiup angin lagi, seperti wanita yang mempesona, tidak menunjukkan tanda-tanda padam. Itu api yang aneh. Tidak ada suhu. Tidak akan padam. Api masih membutuhkan energi sebagai penopang, dan energi yang dibutuhkannya tidak lagi dalam jumlah kecil. Sudah menyala ribuan tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, keadaan nyala api di obor telah benar-benar membangkitkan keingintahuan Xiao Yan. Tuan, bisakah kau menyalakan lebih banyak api seperti ini? Xiao Yan buru-buru menoleh dan bertanya pada Lei Li, sementara Lei Li melangkah maju perlahan dan menatap obor. Kamu telah berkultivasi setengah jalan melalui tubuh petir Dewa Primordial, dan bersikeras berkultivasi untuk mencapai hasil yang bagus. Ada banyak kebakaran seperti ini. Hutan di sana terbakar dengan api yang tak terpadamkan ini. Kata Lei Li, dan Xiao Yan segera menjadi tenang setelah mendengar ini. Berita tentang secara alami mengasyikkan, tetapi selangkah demi selangkah, tujuan pertama adalah untuk menumbuhkan tubuh petir Dewa Primordial ke tingkat tertinggi. Kekuatan fisik juga sangat penting bagi Xiao Yan. Banyak keterampilan bertarung telah menjadi metode serangannya hampir seiring dengan berjalannya waktu dan evolusi pertempuran. Xiao Yan juga secara bertahap mengandalkan tubuh fisiknya. Fearless Fire Fist adalah teknik bertarung yang paling banyak digunakan Xiao Yan. Teknik bertarung ini memiliki persyaratan fisik yang sangat tinggi. Semakin kuat kekuatan fisik, semakin kuat kekuatan yang bisa meledak. Ada juga Boom God Arm. Kekuatannya secara alami tidak perlu terlalu dikhawatirkan, namun premisnya Xiao Yan masih membutuhkan kekuatan fisik yang kuat sebagai fondasi untuk dapat menanggung beban yang kuat dari Boom God Arm. Begitu kelebihan beban, jika kekuatan fisik Xiao Yan tidak cukup kuat, mudah untuk dibalas, jadi meningkatkan kekuatan fisiknya adalah poin yang sangat penting. Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi, dan segera melayang ke udara, dan kemudian ada kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Dia menepuk dadanya, menatap Lei Li, dan berteriak, "Ayo, Tuan, tanpa basa-basi, gunakan Lei Anda untuk bersenang-senang. Pukul dagingku." Lei Li terdiam beberapa saat, dan kemudian senyum jahat muncul di wajahnya, dan ketika dia mengangkat tangannya, langit penuh dengan guntur, dan Xiao Yan menutup matanya. Kulihat di awan tebal, guntur yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul, lalu berubah menjadi guntur merah mulai berkumpul lagi hingga menjadi guntur ungu, dan kemudian berubah menjadi naga petir ungu di antara awan, bersiul ke depan, membombardir Xiao Yan. Boom! Bang! Saat ketika guntur ungu meledak, itu bukan lagi raungan, tetapi ledakan, seolah kekuatan meremas meledak dalam sekejap, dan suaranya sangat keras, seolah-olah seluruh ruang bergetar. Suara gemuruh terus menyebar, dan seluruh ruangan langsung berubah menjadi siang hari, cerah untuk waktu yang lama sebelum meredup. Meskipun sekelilingnya menjadi gelap, sosok yang berdiri di bawah, melihat ke atas saat ini, kelopak matanya melonjak, dan kemudian dua gumpalan guntur melintas di matanya perlahan melebar, dan sosok terpantul di matanya, petir ungu. Tertutup, tetapi tidak pernah beralih ke layang-layang yang rusak seperti sebelumnya. Guntur ungu beredar di sekelilingnya, dan kekuatan guntur yang gila meninggalkan lubang darah di tubuhnya, tetapi pada saat ini, mulutnya terbuka, dan dengan mulut, dia menggigit pria petir itu dengan keras dan membukanya dengan keras. Ketika saya membuka mata, pandangan itu hampir gila. Sebelum Lei Li bisa bereaksi, sosok di udara membuka matanya, dan petir ungu berkedip di sana, lalu memandang Lei Li dan berkata dengan suara serak, "Tuan, datang lagi." "Remy, aku hanya mengerti kenapa kamu memilih dia. Karena dia sepertimu, dia bukanlah orang yang gila." Kali ini, Xiao Yan membawa 3 guntur ungu secara penuh, dan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan jatuh dari udara. Tepat ketika Lei Li hendak memindahkan Xiao Yan menuju Lei Qi, Xiao Yan yang jatuh ke tanah tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya, suaranya sangat lemah, lalu berkata, "Tuan, aku akan datang sendiri, bisa." Saya melihat Xiao Yan merangkak di tanah, dengan lubang darah di sekujur tubuhnya, untungnya,
dia sudah menghentikan darah dengan origin Qi-nya, tetapi tubuhnya yang hancur masih sangat mengerikan. Tersandung, Xiao Yan masih mengandalkan kekuatannya sendiri untuk masuk ke Lei Qi. His, Xiao Yan mendesis kesakitan, dan Lei Li mengerutkan kening. Metode kultivasi Xiao Yan benar-benar menakutkan, tapi tubuh Dewa Petir Primordial hanya membutuhkan metode kultivasi seperti itu, dan efek peningkatannya paling cepat dari. Mata Xiao Yan melebar di kolam guntur, dan kekuatan guntur mulai memperbaiki tubuh Xiao Yan dengan cepat. Dengan perbaikan itu, guntur merah yang tak terhitung jumlahnya masih bisa dilihat berkeliaran di tubuh Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari separuh waktu sebelumnya, Xiao Yan pulih sepenuhnya, dan tubuhnya menjadi semakin kuat. Di bawah otot yang kuat, Anda masih dapat melihat cahaya guntur berjalan di dalamnya, dan bahkan melihatnya pada saat tertentu. Tulang dan pembuluh darah Xiao Yan sangat ajaib. Setelah pemulihan selesai, Xiao Yan tidak mengalami stagnasi. Dia sekali lagi menyapu keluar dari kolam guntur, dan berada di udara lagi. Melihat Lei Li, dia berteriak, "Tuan, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Lanjutkan." Dengan teriakan keras ini, Xiao Yan menarik kembali Lei Li yang tertegun. Melihat sosok Xiao Yan, Lei Li tersenyum pahit, mengingat kembali tubuh guntur Dewa Primordial yang dia ciptakan di awal. Saya tidak tahu berapa banyak yang dia gunakan saat dia berkultivasi kedaceng. Waktu, dan merangkak di tepi kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuannya, Xiao Yan sendirilah yang memegang guntur ungu, sampai batas tertentu, bukan hanya kekuatan fisik yang kuat, tetapi juga jenis kemauan yang tidak bisa dihancurkan. Melihat kembali ke awal, dia ingin menyerah berkali-kali, dan dia menyerah. Itu hanya kebetulan yang dia miliki hari ini. Dan seperti kemauan Xiao Yan, Lei Li telah melihatnya di Lei Mier, artinya tidak ada orang lain. Lei Li tidak mengabaikan, begitu dia mengangkat lengannya, Zilei sekali lagi kental, bergemuruh tanpa henti. Xiao Yan berdiri di udara, berdiri di atas pohon guntur baja tertinggi, dalam cahaya guntur yang berkedip-kedip, sosok Xiao Yan menjulang dalam kegelapan, dan seluruh tubuhnya tampak beresonansi dengan Sky Thunder. Dari sisinya, Xiao Yan menyebar seperti cabang. Pada saat ini, guntur di tubuh Xiao Yan benar-benar mulai berubah. Meski tidak bisa menyamai ketinggian api, guntur memainkan peran penting sebagai metode serangan tambahan dan metode penempaan tubuh Xiao Yan. Booming. Suara guntur itu rendah dan dalam, tetapi ketika suara itu mencapai telinga Xiao Yan, sepertinya beresonansi dengan kekuatan guntur, dan suara guntur itu berdetak dengan hati Xiao Yan. Guntur ungu di langit memadat lagi, dan saat guntur berkedip, itu seperti panah tajam, bergegas menuju Xiao Yan. Tapi kali ini, Xiao Yan tidak menunggu guntur, sebaliknya, Xiao Yan mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan lengannya terbanting. Saya melihat bahwa Xiao Yan benar-benar meraih petir ungu di tangannya, tidak peduli apa. 71, gigit saja. Kakak, boom. Setelah suara retakan adalah suara ledakan energi Xiao Yan di udara hampir gila, menelan guntur ungu, dan dengan tangan terbuka, masih ada guntur ungu yang menjarah di atas tubuhnya. Di tengah ledakan, Xiao Yan menjadi semakin bersemangat, dan matanya penuh kegilaan. Melihat pemandangan ini, alis Lei Li berkerut sedikit, dan nafasnya keluar, dia pergi untuk melihat Xiao Yan, karena penampilan Xiao Yan sangat mirip dengan Lei Mer yang bereinkarnasi, dengan energi iblis di tubuhnya, dan matanya yang gila sepertinya kehilangan akal sehatnya. Hai, anak ini memiliki kesadaran yang sangat jernih, dan tidak ada energi iblis di tubuhnya, keadaan seperti itu, bagaimana mungkin? Lei Li meremas dagunya sambil berpikir. Tetapi dia tidak tahu bahwa kegigihan Xiao Yan untuk berkultivasi hanya dapat digambarkan sebagai hal yang gila. Tidak peduli apa yang dibudidayakan, apakah itu alkimia atau kultivasi, keadaan Xiao Yan hampir tenggelam di antara mereka. Jika orang lain berkultivasi demi kultivasi, Xiao Yan berbeda, ia dapat melihat beberapa hal yang tidak dapat dilihat orang lain, tetapi ia dapat melihat melalui kultivasi sambil berkultivasi, dan ini, yang disebut bakat. Ketika Lei Li melihat, makna tak terpenuhi, Xiao Yan, ia terus memadatkan guntur ungu, dan kultivasi semacam ini tidak memakan waktu lama. Kecepatan pertumbuhan Xiao Yan dapat dikatakan seperti terbang, dan juga masalah siang dan malam untuk mengolah tubuh guntur ilahi primordial menuju pencapaian besar. Saat Xiao Yan sedang berkultivasi, saat ini di hutan api tidak jauh dari ladang ranjau, hampir semua kekuatan yang bisa mencapai kedalaman telah tiba. Di sisi Battle God Alliance, ekspresi Leng Huai masih sangat jelek, karena Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda, juga belum kembali ke Bailing, membuat Bailing sedikit banyak mengkhawatirkan Xiao Yan. Larangan di hutan api semakin melemah, dan seiring dengan melemahnya larangan, nyala api di dalamnya juga banyak meredup, dan hanya dengan cara ini saya berani masuk ini. Saat ini, tidak jauh dari Battle God Alliance, ada juga ribuan orang. Orang-orang ini mengenakan jubah merah menyala dengan tulisan, Yan, besar.
Mereka luar biasa dan bisa dikenali dalam sekejap. Mereka adalah 5 besar. Ancient Flame Protoss, salah satu dunia kelas atas. Beritanya benar. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Nyala api semacam ini tidak jarang terjadi, dan kemungkinan jantung api tidak terlalu besar. Api ini, tidak ganas atau panas, tapi sepertinya api ketiga yang tidak bisa dipadamkan di antara 9 jantung api. Api yang tidak bisa padam. Haha, bukankah itu Ancient Flame Protossku akan memiliki api jantung kedua? Dengan cara ini, klanku pasti akan meningkatkan kekuatannya. The Ancient Flame Protoss sudah membicarakannya, tapi kata-kata ini harus didengar dekat mereka. Mereka tidak mempublikasikannya dengan keras. Mereka semua berbisik dengan suara rendah, dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya panas. Kekuatan di sekitarnya tidak tertarik pada Heart of Fire. Tepatnya, hal-hal ini tidak menarik dan berguna. Bagi kebanyakan orang, Origin Key of Colored Glass lebih menarik, setidaknya sejauh mungkin. Pikiran mungkin menjadi sesuatu yang berubah menjadi abu-abu saat disentuhnya. Dan tidak banyak orang yang berlatih api, seperti halnya Guntur, kultivasi mereka memiliki persyaratan yang relatif tinggi untuk kultivator, dan tidak mudah untuk berhasil dalam kultivasi, dan rasa sakit yang harus dibayar jauh lebih banyak daripada yang lain. Ketika berbagai kekuatan berbicara satu persatu, mereka mendengar suara kutukan, mengutuk dari jauh. Neneknya, apalagi, tempat ini sangat menarik. Di kejauhan, ada langkah kaki yang berat, dan mereka semua pergi setelah mendengar suara itu, semua mata menjadi stagnan. Saya melihat bahwa selain kerumunan sosok yang datang dari jauh, sebenarnya ada banyak binatang buas, dan banyak dari mereka menyebabkan orang-orang yang memasuki keajaiban menderita. Anda harus tahu bahwa binatang buas ini tidak datang dari dunia luar. Faktanya, binatang buas ini ada dalam keajaiban ini. Masing-masing sangat kejam, tapi hari ini agak aneh. Jika Anda melihat lebih dekat, seekor harimau dan macan tutul besar ada di kepala, duduk bersila, dengan senyum kemenangan di wajahnya. Saudara Longlin, kita telah mencapai kedalaman. Ada begitu banyak kekuatan kuat berkumpul di sini. Lebih baik tidak terlalu terkenal. Jika Xiao Yan, sosok yang berbicara, melihatnya, dia bisa mengenalinya dari dalam. Ini adalah perlombaan untuk hegemoni di 10.000 alam. Adik laki-laki dalam koleksi. Judy, kamu juga salah satu dari 5 kekuatan kelas atas, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Itu adalah Dragon Scale King yang berbicara, dan orang yang duduk di atas kepala monster macan dan macan tutul juga adalah Raja Naga. Jika Xiao Yan bisa mendeteksi napasnya saat ini, dia akan terkejut. Dalam hal kekalahan bintang Hongmeng, kekuatan Dragon Scale King baru saja mencapai Douxian bintang 6, tetapi saat ini aura yang keluar dari Dragon Scale King telah mengalami perubahan kualitatif, dan antara membuka dan menutup mata berbentuk berlian, itu benar-benar memancarkan pertempuran. Nafas Tuhan, itu benar, Raja Skala Naga juga menerobos ke Dewa Pertarungan. Judy di sisi jauh lebih buruk. Dia masih seorang Douxian, tetapi kekuatannya juga datang ke Douxian bintang 8. Alasan mengapa kultivasi Judy telah sangat meningkat masih mengandalkan setetes darah Dragon Scale King. Ngomong-ngomong, Judy dan yang lainnya milik keluarga Si King. Garis keturunan mereka untuk kembali ke nenek moyang mereka sudah sangat tipis, sedangkan garis keturunan Dragon Scale King adalah garis keturunan asli dari para leluhur. Dia adalah keberadaan kelahiran langit dan bumi. Garis keturunannya, untuk keluarga Si King, setiap tetes dapat mengembangkan darah mereka. Karena itu, tidak ada lagi orang yang menembakkan kentut pelangi di samping Judy, dan kali ini, hampir sebagian besar sumber daya telah diberikan kepada Raja Naga, jadi kekuatannya juga meningkat pesat selama ini. Jika pembohong kecil itu masih hidup, aku pasti akan lebih baik darinya. Ketika saatnya tiba bagaimana dia menggangguku, aku akan membayar semuanya. Raja Skala Naga dengan dingin bersenandung di sampingnya. Dalam pertempuran itu, Battle God Alliance keluar dengan kekuatan penuh. Saya khawatir tuannya tidak lagi beruntung. Mata Judy redup. Menurutnya, meskipun Xiao Yan telah mengambil darahnya, dia mengerti itu. Bakat Xiao Yan akan selalu mendahuluinya, dan jika paha seperti ini dipeluk terlebih dahulu, akan ada banyak manfaat. Begitu kata-kata Judy keluar, Dragon Scale King di samping mengangkat tangannya dan memukul kepala Judy dengan gemetar hebat, lalu menatap Judy dengan kasar, dan berkata dengan kemarahan di matanya dengan sangat serius, jangan biarkan dia lain kali. Aku mendengar ini, dia masih hidup, aku punya intuisi. Dia tidak bisa mati, masih belum ada balas dendam, begitu mudahnya ingin mati, jangan pikirkan itu. Petik 2. Ketika Raja Skala Naga mengatakan ini, dia tidak mengetahuinya, rongga matanya menjadi sedikit merah, meskipun Xiao Yan telah menghitungnya, Xiao Yan akhirnya membantunya membentuk kembali tubuhnya sesuai keinginannya. Di hari-hari tim takut ini, meskipun Raja Skala Naga berpura-pura sangat dingin,
dia masih merasakan pasangan dan perasaannya dalam umur panjang perasaan ini, Raja Skala Naga tidak akan mengatakannya dengan kata-kata. Nyatanya, saya sangat merindukan mereka di hati saya, wajah-wajah yang saya kenal itu. Judy sedikit bingung. Banyak kata-kata Raja Skala Naga yang menjijikkan terhadap Xiao Yan, tetapi ketika Judy berbicara tentang Xiao Yan, Raja Skala Naga marah padanya. Tidak ada yang akan membencinya. Jika kamu membiarkan dia muncul di depanku, aku akan membiarkan dia merasakan perasaan dibuli. Tapi ada satu hal, hanya Lao Su yang bisa menggertaknya dan memarahinya. Tidak, Dragon Scale King berkata dengan tegas, lalu menatap Judy dan melanjutkan, meskipun aku membencinya, bagaimanapun juga pembohong itu baik padaku, jadi bully dan bully saja. Judy tersenyum pahit, dia menyadari pada saat ini bahwa Raja Skala Naga mengatakan begitu banyak, tetapi sebenarnya dia merindukan Xiao Yan, merindukan teman-teman yang lahir sampai mati, hari-hari bermain-main di Intrepid, dan semua jenis hidangan gelap yang lezat. Kenangan ini hanya menjadi hidup ketika hilang, yang membuat orang tidak bisa tidak melihat ke belakang. Ada Battle God Alliance. Kudengar mereka juga datang ke Yang Mulia kali ini. Judy melihat ke lokasi Battle God Alliance, dan berkata kepada Dragon Scale King. Mendengar nama Battle God Alliance, Long Raja Skala segera memiliki mata merah. Mungkin saya tidak tahu banyak detailnya, tapi setidaknya musuhnya adalah Battle God Alliance, dan Dragon Scale King sangat jelas tentang ini. Kekuatanmu meningkat dengan sangat cepat, tapi fondasi dari God of Fighting Alliance sangat kuat. Masih terlalu dini untuk melakukannya sekarang. Jangan biarkan itu pergi. Untuk temperamen Raja Naga Skala yang kejam, temperamen Zhu Di bahkan lebih canggih. Beberapa, pikirannya lebih dewasa, dan kadang-kadang dia bisa meninggalkan kebencian dan martabat demi kehidupan, dan orang-orang seperti itu, pada kenyataannya, di dunia ini, mereka hidup lebih lama dari siapapun. Raja Skala Naga mengertakkan gigi. Meskipun dia memiliki sifat pemarah, dia tidak bodoh. Sekarang kekuatannya perlu ditingkatkan. Ketidakpastian dapat menyebabkan semua akhir yang buruk. Oleh karena itu, dia hanya menatap aliansi Dewa Pertempuran dengan matanya, tetapi dia tidak ada keinginan untuk melakukannya. Jangan khawatir, semuanya, aku masih hidup. Kebencian ini akan dilaporkan suatu hari nanti. Mata Dragon Scale King memerah. Dia masih tidak tahu apakah ada mitra lain yang masih hidup. Dia telah memikirkan kasus terburuk. Jika Anda benar-benar mengatakan itu, maka dia adalah satu-satunya yang selamat setelah perang, jadi dia tidak bisa ceroboh dan harus aman. Jika dia gagal secara impulsif, maka tidak ada yang akan membalas dendam selamanya. Jadi memikirkan hal ini, Raja Skala Naga sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk mengambil tindakan melawan aliansi Dewa Pertarungan, tetapi mereka semua memilih untuk bersabar, kultivasi gilanya menunggu hari ketika dia bisa membalas dendam. Setelah laut tiba, sebagian besar kekuatan pada dasarnya telah berkumpul, dan langkah selanjutnya adalah menunggu batasan mundur. Dan penantian ini tidak berlangsung lama, sampai terdengar teriakan keras, larangannya dipatahkan. Ketika suara itu keluar, semua pasukan menunggu menjadi gelisah. Hutan api ini sangat luas, jadi meskipun ada banyak kekuatan di sini, tampaknya tidak terlalu ramai. Setidaknya tiap angkatan sudah memberi ruang gerak yang cukup, sehingga sebelum masuk tidak ada pertarungan. Bai Ling juga tidak bisa tidak melihat ke belakang, tapi dia tidak pernah melihat kedatangan Xiao Yan. Dia juga tidak menerima pesan apapun dari Xiao Yan. Semakin lama, semakin terganggu hati Bai Ling. Xiao Feng, lebih baik kau mati di luar, tapi jangan kembali. Leng Huai juga menoleh sedikit, menatap Bai Ling dengan alis mengerutkan kening, senyum tegas muncul di wajahnya. Setelah pembatasan dilanggar, mereka tidak bisa menunda-menunggu Xiao Yan. Bagaimanapun, sumber daya terbatas. Apalagi, dalam situasi ini, mereka pada dasarnya saling merampok, jadi siapapun yang lebih dulu secara alami akan mendapat keuntungan. Integrasi tim, siap berangkat. Leng Huai memberi perintah, dan banyak tokoh dari Battle God Alliance tersapu, bergegas ke hutan api tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, seruan terdengar di dalam. Banyak energi asal glasir berwarna. Tidak ada yang membayangkan bahwa hutan api penuh dengan ki sumber glasir berwarna. Tentu saja, sebagian besar sumber glasir ki berwarna ini adalah ki sumber glasir satu warna atau dua warna. Sedangkan untuk warna 3 warna dan 4 warna, sepertinya langka. Beberapa kekuatan melihat sumber energi glasir berwarna di mana-mana dan memilih untuk tinggal dan mengumpulkan, sementara sebagian besar kekuatan yang lebih kuat tidak tinggal terlalu banyak di pinggiran, dan langsung pergi ke kedalaman. Kedua warna ini saya khawatir beberapa kekuatan akan menarik perhatian untuk warna Liuli Yuanqi. Tetapi semua orang segera menemukan ada sesuatu yang salah. Pada awalnya, mereka menggunakan tubuh perlindungan sumber energi. Api di sekitarnya tidak dapat menembus, tetapi ketika semakin dalam, api menjadi semakin kuat, dan segera terdengar jeritan.
Saya melihat nyala api menyebar ke seluruh tubuh orang ini, tetapi tidak langsung terbakar, sebaliknya bintik-bintik api terbentuk di tubuh, dan segera saya bisa merasakan panas mulas menyebar di tubuh. Adegan ini menyebabkan banyak orang berhenti dan tidak berani melangkah lebih jauh, namun, saat mereka memperdalam, energi asal glasir 2 warna, 3 warna atau bahkan 4 warna mulai muncul di sini, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, banyak kekuatan mulai membagi tim mereka, yang lebih kuat akan melangkah lebih jauh, dan yang lebih lemah akan tinggal di area yang aman untuk mengumpulkan ki asal kaca berwarna. Jelas, bagaimanapun, hutan api tidak semuanya mulus, juga bukan tanpa bahaya. Setelah banyak kekuatan masuk, hutan api juga dapat dilihat dari luar untuk melihat kepala orang di dalamnya, tetapi ketika melihat ke sisi jauh, ada kelompok serupa saat ini. Benda-benda yang terbakar api sedang bergerak cepat, dan menuju ke sosok-sosok ini. Ada monster. Dengan teriakan tajam, suasana seluruh hutan tiba-tiba berubah. Hadapi musuh. Segera setelah suara itu keluar, dia melihat banyak sekali binatang buas meledak keluar dari hutan api, dan mereka memiliki bentuk yang berbeda dan bukan dari ras yang sama, mereka memiliki tanda api di tubuh mereka, dan mata mereka tampak seperti terbakar api. Kekuatan monster-monster ini tidak rendah. Yang paling mematikan adalah mereka semua membawa api aneh di hutan ini. Setelah menyentuh api, mereka tidak akan terbakar, tetapi akan membentuk tanda api di tubuh mereka, dan untuk sementara waktu. Jika tidak ada cara untuk menghilangkannya, akan terjadi mulas. Semua orang juga paham pada saat ini bahwa mengumpulkan Glazed Source Energy tidak mudah di hutan api ini, dan bukan tanpa alasan, jumlah monster ini tidak terlalu banyak, tapi tidak terlalu kecil, sehingga banyak gaya yang dimulai. Pembagian kerja, sebagian orang mengumpulkan, dan sebagian orang bertanggung jawab atas perlindungan. Ini adalah kasus di pinggiran, tetapi semakin jauh, semakin besar apinya, banyak sosok telah menyapu ke arahnya, tentu saja, yang bergegas di depan adalah dunia kelas atas ini dan Battle God Alliance. Huai memimpin tim, yang semuanya berada di atas dewa pertempuran bintang 2, tetapi hanya ada beberapa lusin. Tapi seperti yang mereka duga, saat mereka masuk, sumber glasir ki berwarna muncul dalam 4 warna, 5 warna, atau bahkan 6 warna. Melihat ini, lebih cenderung mengganggu dan penuh nafsu. Sumber glasir ki berwarna masih sangat menarik. Namun, kecepatan mereka yang bergegas masuk juga mulai melambat, karena mereka juga menemui masalah. Monster yang kuat muncul di depan mereka, dan jika mereka ingin bergerak maju, mereka harus membunuh monster-monster tersebut. Tiba-tiba, semua jenis suara pertempuran bergema di seluruh hutan api. Di ladang ranjau, guntur ungu yang lebih besar sedang terjadi saat ini, dan Xiao Yan juga berdiri di pohon guntur baja tertinggi, matanya menyipit, tinjunya sedikit mengencang, dan garis otot tubuh bagian atasnya meledak dalam sekejap. Umumnya sudah jelas. Di sekitar Xiao Yan, guntur merah berderak, membuat rambut Xiao Yan juga tidak berangin, dan guntur merah di tubuhnya masih terkondensasi hampir 100, dan pencapaian tubuh Dewa Guntur kuno dalam sekejap ini. Ledakan. Guntur ungu bersiul lagi, guntur ungu ini tidak diketahui berkali-kali lebih kuat dari yang pertama Xiao Yan. Jika guntur ungu semacam ini ditempatkan di awal, seluruh tubuh Xiao Yan mungkin akan hancur berkeping-keping. Tapi, saat ini berbeda. Dalam kurun waktu singkat ini, Lei Li terus menggunakan petir ungu untuk membantu Xiao Yan membangun tubuhnya dan meningkatkan kekuatan fisiknya. Sekarang kekuatan fisik Xiao Yan telah lebih dari beberapa kali lebih kuat, setidaknya sekarang. Pada level yang sama, hampir tidak ada yang bisa bersaing dengan Xiao Yan untuk kekuatan fisik. Ini karena kekuatan fisik Xiao Yan saat ini diakuisisi oleh Xiao Yan dengan darah dan kehidupan, dan itu dicapai dengan cara yang tidak berani digunakan oleh banyak orang. Melihat guntur ungu ini, mata Xiao Yan bersinar, karena dia bisa merasakan bahwa tubuh guntur ilahi primordialnya mungkin bisa memasuki alam Dacheng yang sebenarnya setelah menerima guntur ungu ini. Dari tubuh guntur asli hingga tubuh guntur dewa kuno terkuat. Sama seperti karakter Xiao Yan, dia tidak menghindar atau bahkan melawan saat menghadapi Zilei. Dia mengumpulkan semua origin ki tanpa perlawanan, karena pelatihan tubuh harus dihancurkan, dan itu seperti api untuk beregenerasi. Ayo, mata Xiao Yan bersinar, dan Zilei mengikuti lengannya yang menonjol dan membombardir tubuhnya. Bang bang bang, tubuh Xiao Yan terus meledak. Ini adalah kekuatan destruktif dari guntur ungu yang menghancurkan tubuh Xiao Yan, tapi sekarang tubuh Xiao Yan memiliki hampir 100 guntur merah sebagai penyangga. Guntur ungu meledak, dan guntur merah meluncurkan perlawanan. Kekuatan berputar-putar di tubuh Xiao Yan. Gigi Xiao Yan terkatup, dan guntur ungu yang ganas meledak di tubuhnya, tetapi tidak ada lubang darah di tubuh Xiao Yan, tetapi rasa sakit itu membuat Xiao Yan menggertakkan giginya. Lei Li berdiri dengan tangan di tangan dan mengangkat kepalanya untuk menatap Xiao Yan di udara. Dia juga menyipitkan matanya, tampaknya Lei Li juga merasa bahwa kesuksesan Xiao Yan sudah di depan mata.
Jika Anda dapat menahan guntur ungu, ketika tubuh fisik Anda sepenuhnya mampu membawanya turun, itu adalah saat tubuh guntur ilahi primordial Anda berhasil dibudidayakan. Lei Li bergumam, dan gigi Xiaoyan di udara penting. Rasa sakit di tubuh bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dengan itu, guntur ungu menyapu meridian daging dan darahnya, yang semuanya merupakan bagian dari dagingnya. Sampai kekuatan guntur ungu terakhir berhasil dilawan oleh Xiaoyan, warna menyakitkan di wajah Xiaoyan berangsur-angsur memudar, dengan satu tangan, guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Xiaoyan dari langit. Tubuh Dewa Petir Primordial akhirnya selesai. Xiaoyan menghela nafas panjang, matanya berkedip seperti kilat. Apakah kamu berhasil? Lei Li memandang Xiaoyan, yang telah menarik guntur yang tak terhitung jumlahnya di udara, dengan senyuman di wajahnya. Bagi Xiaoyan, kultivasi tubuh guntur ilahi primordial dapat dikatakan sebagai seorang biksu di tengah jalan, dan dia bisa berkultivasi ke titik itu sendiri sudah merupakan keajaiban. Tekad yang dibutuhkan tidak terbayangkan oleh orang biasa, tetapi sulit untuk dipahami dengan mulut. Saya khawatir hanya Lei Li dan Lei Mier yang tahu betapa sulitnya mengolah tubuh Dewa Petir kuno ini. Guntur yang meledak di udara berangsur-angsur berhenti, dan pada saat ini, hanya sesosok yang bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat tinju bercampur guntur menderu ke arahnya. Wajah di balik kepalan tangan membuat Xiaoyan tiba-tiba mandek. Dengan sebuah pukulan, Xiaoyan menjulurkan telapak tangannya, dan menurunkan tinju kecil ini. Tinju itu adalah guntur yang meledak-ledak. Bagi Xiaoyan, yang sudah menjadi master tubuh guntur Dewa Primordial, itu menggelitiknya. Apa kau juga murid dari paman aneh itu? Sebuah suara kekanak-kanakan datang dari balik tinju, dan Master Thor berwajah bayi muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum mendengar kata-kata itu, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu bohong, jika kamu bukan muridnya, bagaimana kamu bisa menjadi tubuh petir primordial? Leimer terus bertanya pada Xiaoyan, penampilan dan pikirannya dipengaruhi oleh energi iblis, sehingga Leimer tetap tinggal di sini. Ceritanya panjang, tapi dari penampilanmu, sepertinya kau belum berkultivasi menjadi primordial Thunder Body. Kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Saat wajah Rai Milton penuh amarah, dia meraung ke langit. Di atasnya, guntur melanda Xiaoyan. Xiaoyan masih berdiri diam, membiarkan guntur menyerangnya dengan tabrakan, tetapi guntur itu menghilang seketika, seolah-olah tidak mengenai Xiaoyan. Sialan, kamu seburuk paman itu, bully aku. Remier mengertakkan giginya, dan guntur di sekitarnya sepertinya didorong olehnya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menoleh dan melihat Lei Li yang berdiri di bawah. Rai Mil, bahkan dengan kekuatan guntur kucing berkaki tiga Anda ingin mengalahkan tubuh guntur Dewa Kuno Agung. Apakah Anda sedang melamun? Lei Li berbicara, dan Lei Mil menoleh untuk melihat Lei Li, dan pada saat ini Lei Li langsung mengangkat tangannya, hanya untuk melihat guntur ungu bergegas menuju Lei Mier. Xiaoyan mengira Lei Mier akan kena. Dia melihat Lei Mier melepaskan diri dari Xiaoyan. Lalu dia memblokir lengannya dan membentuk perisai guntur. Guntur ungu meledak di perisai, dan butuh waktu lama untuk menghancurkannya, tapi Yu Wei masih mengguncang Remier. Xiaoyan memandang Remier yang telah menembak mundur dan menghilang di hutan, dengan tatapan yang agak rumit di matanya. Sekarang, keadaan fisik Remier telah menembus ke tubuh petir yang sebenarnya, tetapi masih jauh dari tuan tubuh petir Dewa Primordial. Dengan suasana hatinya saat ini, sulit baginya untuk berkultivasi kedaceng dalam waktu 200 tahun. Tuan, apakah tidak ada cara lain bagi Tuan untuk memiliki energi iblis dalam tubuhnya? Xiaoyan sedikit mengernyit dan bertanya pada Lei Li. Tidak optimis melihat situasi Leimer saat ini. Memang sulit bagi orang untuk menumbuhkan latihan pembentukan tubuh yang keras dari tubuh guntur Dewa Purba untuk sukses besar dalam 1000 tahun. Ngomong-ngomong, bukan berarti tidak mungkin. Kamu harus mengerti kalau gas iblis itu mirip dengan gas beracun. Mereka sebenarnya sangat takut dengan api. Namun, gas racun Remi menembus jauh ke dalam tulang. Jika dilenyapkan dengan api, risikonya tidak kurang dari membiarkan dia membudidayakan tubuh Dewa Petir Primordial untuk sukses besar. Lei Li menggeleng. Jelas dia telah memikirkan metode lain, tetapi dibandingkan dengan metode saat ini, tingkat keberhasilan metode lain lebih rendah. Tuan, jika nyala api dapat menghilangkan energi iblis Tuan, bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Tentu saja api biasa tidak akan bekerja, tetapi apakah api ini adalah inti dari nyala api di asal mula dunia? Xiaoyan menatap Lei Li dengan serius, seperti sebelumnya. Dia menggunakan api yang berbeda untuk menekan tubuh jahat untuk dokter kecil itu. Hanya sesuatu yang lebih kuat yang dapat menekannya. The Heart of Flame adalah milik asal mula dunia dan merupakan keberadaan tertinggi. Dengan kata lain, komposisi seluruh dunia terkait erat dengannya.
Bai Yan melambangkan cahaya di dunia ini. Bayangkan saja dunia seperti apa dunia ini tanpa cahaya. Seperti semut, mereka hanya memiliki bagian depan dan belakang tetapi tidak atas dan bawah. Mereka hidup di dunia yang mandiri. Dan cahaya tidak hanya menerangi dunia, tapi juga membawa kehidupan ke level baru, sehingga orang bisa melihat dunia dengan mata telanjang. Ini ringan. Adapun apa yang Reilly katakan tentang hati api dalam keajaiban, Xiao Yan tidak tahu untuk saat ini, tapi apakah Bai Yan memiliki kemampuan ini, Xiao Yan juga belum mengetahuinya. Secara logika, itu adalah jantung api, energi iblis semacam ini. Ini harus diselesaikan. The Heart of Flame. Mungkin kamu bisa mencoba hal aneh itu, tapi kamu juga pernah bilang bahwa itu adalah asal mula dunia. Bagaimana bisa dengan mudah didapat, bahkan yang terhormat berani tidak berpura-pura bisa mengontrol asal mula dunia sesuka hati. Setelah menggelengkan kepalanya, dia merasa bahwa Xiao Yan memiliki beberapa elemen sombong, yang tidak mengherankan, bagaimanapun juga, Reilly telah melihat Heart of Flame hanya beberapa kali. Dan sering kali saya melihatnya memberi Raleigh refleksi yang sangat dalam, jadi mengendalikan Heart of Flame benar-benar mustahil dalam pandangan Raleigh. Sebenarnya, itu tidak mustahil, gumam Xiao Yan. Meskipun Anda mengembangkan jalan api, jantung api mungkin juga menjadi impian terakhir Anda, tetapi itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dikendalikan di dalam dirinya sendiri. Dengan hati api, sepanjang sejarah 3000 dunia, satu tamparan dapat dihitung. Tentu saja, saya tidak tahu tentang orang yang datang ke sini, tetapi kenyataannya, saya belum pernah melihat siapapun dengan hati yang berapi-api. Reilly menggelengkan kepalanya lagi. Dia tidak ingin memukul Xiao Yan, tetapi Xiao Yan bisa dilihat. Berpikir tentang Flame Heart, saya berharap Xiao Yan tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Tapi Raleigh tidak menyangka ada jantung api di dalam diri Xiao Yan, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, berdiri di depannya. Mata Xiao Yan terbuka dan tertutup, lalu dia menatap Reilly, sebuah roda cahaya muncul di pupil matanya, dan dia berbisik, Yao Beng. Xiao Yan mengendalikan kekuatan Yao Beng ke level terendah, kekuatan Reilly paling banyak hanya membuatnya linglung, tetapi baru kali ini, seluruh tubuh Reilly diledakkan, dan rambutnya langsung berdiri. Apa yang baru saja kamu lakukan? Reilly menatap Xiao Yan, matanya juga memperhatikan roda cahaya di mata Xiao Yan. Tuan, ini adalah Flame Heart peringkat 6, Bai Yan. Xiao Yan menatap Reilly, tersenyum, dan berkata perlahan, mata Reilly tiba-tiba menyusut menjadi seukuran jarum. Dengan kata lain, dia seperti katak di dasar sumur. Bagaimana mungkin? Reilly tidak dapat mempercayai itu di matanya. Adapun jantung api dan hal-hal aneh lainnya, saya khawatir orang biasa tidak akan mengenali mereka sama sekali. Kecuali mereka adalah orang yang tahu tentang api, mereka dapat mengenal satu atau dua. The Heart of Flame memang agak sulit untuk dikendalikan. Sampai saat ini, saya tidak bisa mengatakan untuk mengontrolnya sepenuhnya, tapi saya bisa mencapai kesepakatan dengannya untuk sementara dan bisa menggunakan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Sulit dipercaya, tampaknya Tuhan telah membuka jalan untuk reinkarnasinya. Selain itu, saya khawatir hanya Dewa Api kuno yang memiliki hati api, tetapi mereka tidak dikendalikan oleh manusia dan dapat mengontrol asal mula dunia, benar-benar putra takdir. Reilly bergumam, dia tahu kekuatan jantung api, dan Bai Yan yang diperankan oleh Xiao Yan hanyalah puncak gunung es. Saat sumber kekuatan dunia dikuasai manusia, energinya akan terbatas. Begitu kekuatan ini meletus, kekuatannya tak terbayangkan. Tuan, saya tidak tahu apakah Anda bisa menyelamatkan Tuan. Xiao Yan tidak yakin, karena kemampuan Bai Yan ringan, dan masih belum diketahui apakah dia bisa menyingkirkan energi iblis dari Remy. Heart of Flame seharusnya baik-baik saja, tetapi energi gemuruh Remy menembus ke tulangnya. Jika dia ingin menyingkirkannya, nyawanya juga akan sangat terancam. Reilly mengerutkan kening dan berkata perlahan, wajah Xiao Yan juga terdengar, tidak baik. Jika dia bergerak, maka nyawa Leimer ada di tangannya, dan jika Leimer diizinkan untuk mengembangkan tubuh petir dewa kuno, maka takdirnya sendiri ada di kendalinya. Menurut Raleigh, kemungkinan gagal masih sangat tinggi, dan aku tidak tahu metode spesifiknya. Meski dikatakan ajaib, nyatanya energi magis dan Remy ini hidup berdampingan dan menjadi milik kehidupan Remy. Begitu dipaksa keluar, nyawa Remy pasti terancam. Jika ingin meningkatkan peluang sukses, kamu harus menemukan sesuatu yang dapat melindungi jiwanya dan memberikan energi yang cukup dalam waktu singkat. Jika tidak, risiko menggunakan Heart of Fire untuk mengusirnya masih terlalu tinggi. Reilly akhirnya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mengamati matanya ketika mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba melihat nyala api yang telah menyala selama ribuan tahun. Api ini abadi, guru dapat mengetahui jantung api mana ini? Tanya Xiao Yan. Aku tidak tahu banyak tentang Heart of Flame, tapi namanya harus disebut immortal.
Lei Li meremas dagunya dan menjawab Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Xiao Yan berkedip. Mungkin hati api ini bisa membantu tuannya, kata Xiao Yan. Lei Li berhenti sejenak, menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh, dan berkata, kamu sudah memiliki hati yang menyala-nyala di dalam dirimu, apakah kamu masih ingin mengambil ini? Kenapa tidak? Jawab Xiao Yan. Jantung api sangat kuat sehingga satu pihak telah mengejutkan satu pihak. Meskipun itu adalah api yang sama, dalam satu tubuh, seperti gunung yang tidak dapat menampung dua harimau, itu pasti akan menyerang balik. Saat itu, perselisihan antara keduanya kemungkinan besar akan terpengaruh. Hidupmu, meskipun kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, masalah ini tidak boleh diurus. Lei Li mengecilkan hati Xiao Yan. Dia tidak ingin Xiao Yan menangkap dirinya untuk Remi. Jika Remi punya ingatan, dia pasti akan tidak mungkin Xiao Yan mengambil resiko untuknya seperti ini. Tuan, tidak perlu khawatir. Bahkan jika bukan karena Tuan, saya pasti akan memiliki hati yang menyala-nyala ini. Saya sudah membutuhkannya. Xiao Yan mengetahui perhatian Lei Li, jadi dia menjelaskan tujuannya dan mampu menyelamatkan tambang. Mira secara alami adalah hal yang baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang dua serangan balik itu, dan akan ada kerusuhan di tubuhmu, aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lei Li menatap Xiao Yan dengan serius, dan Xiao Yan tersenyum tipis. Aku telah mentolerir nyala api dunia, dan aku bisa sampai pada tahap ini. Aku harus lebih mengandalkan api langit dan bumi. Tuan dapat yakin, aku yakin. Jawab Xiao Yan. Lei Li menatap mata tegas Xiao Yan, dia tidak menghalangi dia lagi. Bagaimanapun, jalan yang harus diambil Xiao Yan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Adapun apa yang dilakukan Xiao Yan, dia bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk ikut campur. Yah, kamu telah memutuskan, jadi aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah Anda berkultivasi ke tingkat tertinggi, saya akan mengajari Anda latihan fisik volume baru. Itu juga bergantung pada petir, tetapi dia berbeda dari tubuh guntur Dewa Purba. Tubuh Dewa Petir Primordial adalah tubuh yang ditempa petir, dan latihan saya didasarkan pada kemampuan menahan guntur dan menjadi guntur yang nyata. Kata Lei Li. Saat dia berbicara, awan guntur muncul di tubuhnya. Dia melihat ke langit dan kemudian membuka mulutnya. Seluruh ladang ranjau yang hampir 1000 kaki menyusut dengan cepat sampai muncul di depannya. Guntur hitam, meski menyusut, tapi ada suara yang memekakkan telinga. Xiao Yan begitu dekat sehingga dia bisa merasakan kekuatan destruktif di dalamnya, seperti teratai apinya yang tak kenal takut yang terkondensasi dengan api. Setelah benda seperti itu meledak, seluruh keajaiban akan hancur dalam sekejap. Ini lautan guntur saya. Hari ini saya akan membagi Anda menjadi lautan guntur. Sebagai benih, saat Anda berlatih di masa depan, semakin banyak guntur yang terkandung di lautan guntur Anda, semakin kuat kekuatan fisik Anda saat itu meledak. Petik 2. Teknik ini tidak bernama, dan namanya tidak masalah lagi, dan ukuran lautan guntur terkait dengan kekuatan tubuh fisik di masa depan. Jangan berpikir saya hanya memberi Anda sisi lautan guntur ini, Anda mungkin tidak dapat menahannya sekarang ketika Anda berkultivasi menjadi tubuh Dewa Petir kuno, jadi kamu berpikir dengan hati-hati, kamu mau atau tidak. Lei Li mengangkat tangannya, dan ada petir seukuran telapak tangan mengambang di depan Xiao Yan. Hei, bagaimana mungkin kamu tidak menginginkan bayi seperti ini? Ya, tentu saja, terima kasih atas hadiahnya. Xiao Yan tersenyum, keberuntungan seperti ini tidak diinginkan, dan itu secara langsung menunjukkan arah kultivasi fisik berikutnya, mengapa tidak untuk. Laut guntur ini hanya memiliki alam tertentu. Seperti yang saya katakan, semakin besar laut guntur, semakin kuat Anda. Jika Anda membuat pilihan, duduklah di kolam guntur. Saya akan mengirimkan laut guntur ini ke dalam tubuh Anda. Anda adalah putra takdir. Asal-muasal dunia memiliki hati yang berapi-api, sekaligus hati yang guntur. Jika Anda bisa mendapatkan jantung guntur, maka masa depan Anda mungkin melampaui kehidupan Anda sebelumnya. Kata Lei Li perlahan, Xiao Yan tampak terkejut mendengar kata-kata itu. Raleigh, dan Heart of Thunder, Xiao Yan berkata dengan heran, dan Lei Li mengangguk. Ini adalah asal mula dunia. Tentu saja, untuk menemukan mereka dan benar-benar mengendalikan mereka adalah hal yang mustahil. Pikirkan saja, jika Anda menelan guntur yang kuat di masa depan, apakah itu dapat meningkatkan laut guntur? Jangan mengambil risiko sesuka hati. Lei Li takut Xiao Yan akan mendengarkan hatinya. Sekarang Xiao Yan sudah memiliki hati yang berapi-api. Bahkan jika dia bisa menahan dua hati api, dia mungkin tidak bisa menahan petir. Xiao Yan mengangguk, mengatakan bahwa satu jalur kultivasi adalah jalan tanpa akhir, yang tampaknya menjadi masalah sekarang. Apa akhir dari kultivasi? Abadi, umur panjang. Tidak ada yang tahu, jadi jalannya tidak ada habisnya, dan hati manusia juga tidak ada habisnya.
Tutup matamu, jangan khawatir tentang kandungan Lei Hai. Setelah kamu dipromosikan menjadi Fight God, tubuhmu akan menjadi dunia, jadi Fang Lei Hai dalam dantianmu ini hanya bisa dihitung sebagai setetes air di lautan. Kata Lei Li kepada Xiao Yan dikatakan, Xiao Yan juga mengangguk dan menutup matanya. Begitu Lei Li mengangkat tangannya, Lei Hai langsung menembus tubuh Xiao Yan dan memasuki dantiannya. Saat ini, Xiao Yan merasakan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Zilei. Namun, Fang Lei Hai ini telah banyak dilemahkan oleh Lei Li, dan ditambah dengan fakta bahwa tubuh guntur ilahi primordial Xiao Yan telah mapan, tidak sulit untuk menekannya. Setelah bau dupa, alis cemberut Xiao Yan berangsur-angsur berkurang, dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Lei Hai ini dianggap telah selesai, dan kemudian Lei Hai ini mampu menampung langit dan bumi, dan Xiao Yan ini juga akan meningkatkan kekuatan fisik. Apa kau berhasil? Kecepatannya lebih cepat dari yang aku kira, tapi itu normal. Bagaimanapun, dia juga putra takdir. Lei Li bergumam sambil tersenyum. Meskipun dia belum sepenuhnya mengangkat belenggu di hatinya, perbuatan Xiao Yan telah menyebabkan Raleigh penuh kasih sayang padanya. Berdasarkan kepedulian Xiao Yan pada Lei Mer, dan demi Lei Mer, dia juga mengekspos hatinya yang berapi-api kepada Lei Li. Lei Li secara alami tahu bahwa kartu truf seperti itu akan diekspos kepadanya sehingga dia cukup percaya. Orang-orang, kalau tidak itu adalah hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan Xiao Yan kepada Lei Li sangat dicintai oleh Lei Li, ditambah lagi dengan fakta bahwa Xiao Yan telah mempraktikkan jalan guntur, membuat Lei Li merasa bahwa Xiao Yan juga adalah muridnya. Terima kasih, Tuan, atas pemberianmu. Xiao Yan berdiri, melengkungkan tangannya untuk menghormati Lei Li. Xiao Yan mengeluarkan pakaiannya. Dia tidak lagi berencana untuk menunda lagi. Selama waktu ini, Xiao Yan menerima berita dari Bai Ling, dan kemudian menerima lagi satu demi satu, memberitahu Xiao Yan situasi mereka saat ini. Setelah mengenakan pakaiannya, Xiao Yan siap untuk berangkat, tetapi ketika dia pergi, Xiao Yan masih menoleh untuk bertanya pada Lei Li, Tuan, apa yang kamu tahu bahwa api abadi ini dapat dipadamkan? Ketika saya pertama kali pergi untuk mendapatkan Bai Yan, setidaknya dia masih siap, dan api abadi ini, Xiao Yan dengan tangan kosong, dan dia tidak tahu banyak tentang itu, dan bertindak gegabah akan sedikit mendadak, jadi peluang suksesnya tidak tinggi. Basmi, aku belum mencobanya, tapi airnya pasti tidak berguna. Nyala api tidak ada apa-apanya, dan kehancuran tidak mungkin. Adapun yang berguna, aku tidak tahu apa itu, tapi aku tahu tempatnya. Ini adalah api pertama keabadian. Mungkin ada beberapa petunjuk ke tempat itu di sini. Lei Li berkata, Xiao Yan sangat senang saat mendengar ini. Aku khawatir tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Master Lao Fan membawaku untuk melihatnya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Aku tidak bisa membawamu ke sana, tapi aku bisa menunjukkan jalannya. Kata Lei Li. Setelah berbicara, dia berbalik dan datang ke rumah bambu. Ada sekuntum bunga kuning kecil di tanah, dan dia dengan lembut memetik satu. Menyerahkannya ke Xiao Yan. Ambillah, dan itu akan memberimu petunjuk. Ini bunga yang kupetik kembali dari sana. Ini satu-satunya bunga dan rumput yang belum menyala. Ada batu aneh di sana. Hati-hati, kata Lei Li kepada Xiao Yan. Xiao Yan menatap bunga kecil yang tergeletak di tangannya. Tidak ada angin di sekelilingnya, tapi bunga di tangannya sedikit bergetar, lalu menunjuk ke arah. Terima kasih, Guru, maka saya akan pergi dulu, dan menunggu sampai saya membawa api yang tidak bisa dipadamkan ini kepada saya sebelum saya kembali untuk menyelamatkan Guru. Xiao Yan menundukkan tangannya, dan kemudian berhenti menunda. Dia melangkah dan dia pergi. Xiao Yan meninggalkan ladang ranjau dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak ada batasan untuk terbang di beberapa daerah, dan sosok Xiao Yan dengan cepat bergerak ke arah yang ditunjukkan Xiao Hua. Setelah meninggalkan ladang ranjau, pada setengah waktu, Xiao Yan melihat hutan besar yang terbakar, tanpa henti terbakar dengan api 7 warna, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, nyala api ini hanya memiliki satu kedipan, yaitu kuning pucat. Itu terlihat seperti nyala api biasa. Tapi Xiao Yan tahu bahwa lautan api ini disebabkan oleh api abadi ini, dan itu pasti ada di hutan api ini. Xiao Yan tinggal di sana sebentar, berhenti untuk melihat lautan api ini, dan ketika Xiao Yan sedang melihat hutan api ini, pandangan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Karena Xiao Yan merasa bahwa dia melihat sesuatu di lingkaran pandangannya, lalu melihat ke belakang. Pada tampilan ini, Xiao Yan benar-benar melihat apa yang membuatnya memperhatikan. Di suatu tempat yang jaraknya beberapa ratus meter dari Xiao Yan, sepertinya di hutan api, nyala api membuatnya terang, dan melihat ke sepanjang, Xiao Yan melihat sebatang pohon, dan di bawah pohon, ada seseorang yang berdiri. Itu berjauhan, jadi Xiao Yan tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi ketika dia melihat dengan cermat, Xiao Yan sedikit mengernyit, karena dia menemukan bahwa sosok di bawah pohon itu tidak terlihat seperti orang biasa.
Dia tampaknya seorang wanita dengan punggung menghadap ke dia, karena dia memiliki rambut yang sangat panjang, yang cukup panjang untuk mencapai pergelangan kakinya, dan postur tubuhnya juga luar biasa. Lengannya sangat panjang. Saya tidak tahu apakah itu karena jarak atau dia mengenakan setelan jas. Hei, kalau dilihat dari kejauhan, ada juga yang tidak seperti individu. Meski memiliki rambut panjang dan tampak punggungnya menghadap ke arah Xiao Yan, saat Xiao Yan melihat sosok ini, ia bisa merasakan sosok tersebut juga sedang menatapnya. Dan raut mata Xiao Yan itulah yang membuat Xiao Yan sedikit ngeri, bahkan jika dia tidak melihat matanya, Xiao Yan bisa merasakan bahwa dia sepertinya sedang memperhatikan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit, dan kemudian terlepas dari ini, sosoknya bergegas, dia akan mendekat untuk melihat dengan jelas dan melihat apa itu. Namun, saat Xiao Yan mendekat, sosok itu berbalik, Xiao Yan memang melihatnya berbalik, lalu menyelam ke dalam hutan dan menghilang. Sampai Xiao Yan sampai di tempat sosok itu baru saja berdiri, ketika sosok itu telah menghilang, Xiao Yan menundukkan kepalanya, hanya untuk menemukan jejak kaki di bawah kakinya. Pada saat ini, dia sudah memasuki pinggiran hutan api. Xiao Yan juga dengan hati-hati melindungi sosoknya dengan origin Qi, dan api menyala di sekelilingnya, termasuk bunga dan pohon. Xiao Yan mengikuti jejak kakinya sebentar, lalu berbalik, saat melihat ini, Xiao Yan mendesis dingin. Kenapa aku tidak punya jejak kaki? Setelah Xiao Yan menoleh ke belakang, dia merasa kaget di dalam hatinya. Yang membuat Xiao Yan semakin terkejut adalah untaian jejak kaki hitam ini tertinggal di tanah. Xiao Yan benar-benar menginjak tanah, tapi tidak bisa meninggalkan jejak kaki, hanya rangkaian jejak kaki ini yang terlihat sangat jelas. Dan dapat dilihat bahwa pemilik jejak kaki ini tidak memakai sepatu, karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa jejak kaki itu adalah garis dari telapak kaki, dan nyala api di sekitarnya tidak menutupi rangkaian jejak kaki ini, jadi Xiao Yan berjalan maju di sepanjang jejak kaki itu, menginginkan saksikan berikut ini. Mengikuti jejak hitam di tanah, Xiao Yan berjalan menuju hutan api. Xiao Yan berjongkok dari waktu ke waktu untuk memeriksa jejak kaki hitam itu, tetapi hasilnya membuat Xiao Yan semakin terkejut. Bisa meninggalkan jejak kaki di hutan api ini bukan berarti jejak kaki itu memadamkan api, tapi lebih seperti nyala api yang hangus. Tampaknya agak tidak masuk akal untuk dikatakan, tapi ini masalahnya. Bunga dan tumbuhan di bawah jejak kaki telah berubah. Untuk Kok, jika Anda melihat hutan api ini dari sudut lain dan membayangkan hutan ini sebagai hutan tanpa api, maka jejak kaki ini seperti orang yang membawa api, membakar bunga-bunga ini sampai mati. Hanya saja bunga dan tanaman yang terbakar dibakar menjadi abu, bagaimanapun Anda melihatnya, itu sangat aneh. Sekitar 100 langkah atau lebih, Xiao Yan berhenti. Bukan karena dia ingin berhenti, tapi jejak kakinya telah hilang. Xiao Yan sedikit mengernyit, dan dia tidak menemukan sosok aneh itu sekarang. Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan, melihat jejak kaki, dan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Tampilan ini mengejutkan Xiao Yan lagi. Dari sudut ini, Xiao Yan benar-benar melihat sesosok, dan begini sosok itu juga menatap Xiao Yan. Kamu siapa? Tanya Xiao Yan. Xiao Yan hanya bertanya, sosok di pohon itu tampak ketakutan di dalam, dan menghilang tepat di depan Xiao Yan. Xiao Yan bereaksi dan buru-buru bergegas ke batang pohon, tetapi tidak ada apa-apa selain sepasang jejak kaki di dahan. Sosok ini sepertinya telah menghilang begitu saja, tetapi jejak kaki itu membuktikan bahwa sosok yang baru saja dilihat itu bukanlah ilusi. Apakah ini unik di hutan api? Tidak terlihat seperti monster, jejak kaki manusia, gumam Xiao Yan. Pada saat ini, dia juga mengeluarkan bunga kecil, dan bunga itu dengan gemetar menunjuk ke satu arah. Xiao Yan curiga bahwa Xiao Hua sedikit aneh, dan dengan sengaja mengubah arahnya, tetapi Xiao Hua akhirnya menunjuk ke arah yang sama, lalu Xiao Yan berhenti ragu-ragu dan menyapu ke arah yang ditunjuk Xiao Hua. Di hutan api, cukup berisik, dan suara pertempuran tidak ada habisnya, Xiao Yan segera memasuki area luar, di mana Liuli Origin Qi muncul, dan Xiao Yan melihat beberapa sosok berkumpul. Namun, sebagian besar aura asal glasir berwarna ini memiliki satu warna dan dua warna. Xiao Yan secara alami memandang rendah ke arahnya dan terus mengais ke kedalaman. Seperti semua orang tahu, pada saat ini, kekuatan yang telah menembus ke dalam hutan api semuanya berada dalam krisis antara. Bahkan Battle God Alliance tidak terkecuali. Cepatlah. Ini suara Leng Huai, berteriak, suaranya sangat mendesak, sepertinya dia menemui masalah yang mendesak dan tak terpecahkan. Yang mulia Leng Huai, bagian belakangnya dikelilingi oleh api, tidak ada cara untuk mundur. Nyala api di sini sangat besar, membuat ki asal dewa yang mengelilingi tubuh mereka juga mencibir. Tampaknya seiring berjalannya waktu, aura sumber dewa-dewa ini tampaknya disulut oleh api di sekitarnya. Apinya sangat aneh. Setelah terkontaminasi,
mereka tidak dapat dipadamkan. Selain munculnya bintik api, mereka juga akan mengkonsumsi sumber dewa. Nyala api aneh seperti itu mulai mundur dari banyak kekuatan yang masuk ke sini. Pada saat ini Leng Huai melihat ke depan, tetapi matanya telah menyusut menjadi seukuran mata jarum. Dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya, dan berkata dengan luar biasa, bagaimana mungkin ada naga di sini? Tentu saja naga yang muncul di permukaan Leng Huai bukanlah naga biasa, melainkan seperti baju besi, memiliki sayap kelelawar besar dan kepala naga, bersinar dengan warna keemasan gelap di hutan api, tampaknya memiliki tubuh yang kuat. Meskipun suhu tinggi berbeda dengan naga ortodoks, mereka juga merupakan cabang naga dan lebih disebut naga jahat. Kekuatan naga jahat bersayap ganda juga bagus, kuat dan bisa tumbuh menjadi sangat besar, tubuhnya penuh dengan api, dan mulut api naga menyembur keluar, membuat api di sekitarnya semakin kuat. Sumber gas proteksi cepat atau lambat akan terbakar, begitu terkontaminasi dengan api di hutan, itu bukan perkara sepele. Namun, yang paling penting adalah naga jahat ini kuat, dan kekuatan fisiknya setidaknya sebanding dengan dewa pertarungan bintang 5. Di bawah lingkungan seperti itu, kekuatan semua orang juga sangat terbatas, dan api di sekitarnya menjadi lebih kuat. Jelas naga jahat inilah yang ingin menahan semua orang di sini. Sementara Battle God Alliance terperangkap, kekuatan lain, Psionic World, Ancient Flame Protoss, dan 10.000 Demon Territory, semuanya menerima ancaman yang sama dengan Battle God Alliance. Dunia psikis bertemu gajah angkasa dengan tubuh besar dan belalai gajah melambai. Hembusan angin menyapu, dan api di sekitarnya membentuk tornado api yang menyapu. Setiap orang hanya bisa melawan dengan panik, dan tidak ada cara untuk melawan. Di sisi lain, Dewa Api kuno bertemu dengan kera Raja Api Raja Kong, setiap rambut di tubuhnya seperti api, dan seluruh tubuh terbakar dengan amukan api, menamparkan dadanya, dan meraung. Namun, Protoss api kuno tampaknya lebih nyaman dengan itu, ada lapisan coklat darah di tubuh mereka, sehingga bahkan jika mereka tidak menggunakan Origin Ki untuk melindungi tubuh mereka, api ini tidak akan melukai mereka untuk sementara waktu. Darah coklat ini unik untuk Dewa Api kuno, disebut pil coklat darah Sensao. Sesuai namanya, alasan mengapa pil coklat darah ini begitu kuat adalah karena para dewa, yaitu jantung api yang dimiliki oleh Dewa Api kuno, peringkat keempat Senzuo. Oleh karena itu, pil coklat darah yang menghanguskan ini mampu membuat orang ras Dewa Api kuno berjalan dengan aman di hutan api ini, dan tidak perlu menggunakan sumber energi untuk melindungi tubuh. Tapi mereka juga menghadapi masalah yang sama, tidak mudah untuk membunuh monster yang sangat kuat di depan mereka, apalagi di lingkungan seperti itu, pertarungan sengit secara alami akan menghancurkan solidifikasi mereka. Keluar coklat darah. The Ancient Flame Protoss tahu lebih banyak betapa kuatnya api di hutan api ini. Perhatian, semuanya, jangan terjebak dalam api yang tak terpadamkan ini, jika tidak Anda akan diserang oleh racun api sampai ia membakar Anda menjadi abu, jika tidak maka tidak akan padam. Protoss api kuno tahu bahwa api yang menyala di hutan diberi peringkat api ketiga yang tidak bisa dipadamkan, jenis api ini lebih kuat dari yang terlihat. Semua murid mengikuti perintah dan menembak bersama, membunuh binatang ini. Hanya ada 100 orang dari Dewa Api kuno yang telah memasuki kedalaman, tetapi kekuatan mereka tidak lemah, tetapi juga, kera Raja Api Raja Kong di depan mereka bukanlah vegetarian. Tapi sekarang tidak ada cara lain. Hanya ada satu pertempuran. Tujuan Ancient Flame Protoss sangat jelas. Itu adalah mengubah tempat ini menjadi api yang tak bisa dipadamkan, tapi belum mencapai titik terdalam. Raja menghalangi jalannya. Setelah beberapa saat, banyak kekuatan yang tampaknya telah menjadi penghalang di hutan api. Monster yang muncul di sini menjadi kuat, dan butuh beberapa waktu untuk menghadapinya. Xiao Yan bersiul sepanjang jalan adapun kemampuan lingkungan untuk mengumpulkan glasir berwarna Origin Ki, Xiao Yan tidak mendengarnya, dan terus menukik ke dalam. Xiao Yan juga menggunakan Origin Ki untuk melindungi tubuhnya untuk memastikan bahwa dia tidak akan menyentuh sekitarnya, api. Di hutan api ini, mereka semua berjalan dalam kelompok, beberapa orang bertindak sendiri seperti Xiao Yan, tetapi mereka semua menundukkan kepala untuk mengumpulkan energi asal glasir berwarna, jadi sedikit orang yang memperhatikan sosok Xiao Yan. Namun, saat dia melangkah lebih dalam, Xiao Yan juga bertemu dengan sekawanan serigala di sini. Sekelompok serigala api dengan rambut terbakar mengelilingi Xiao Yan. Namun, binatang tingkat ini tidak bisa menghentikan Xiao Yan. Guntur muncul di tubuh Xiao Yan, dan guntur membungkus lengannya. Sosoknya bergerak. Sebelum serigala api ini bisa menyerang, Xiao Yan memimpin. Guntur meledak di antara kepalan tangan Xiao Yan, dan sosok hantu itu bergoyang di antara serigala. Ketika cahaya guntur berkedip, serigala api dengan cepat dibunuh oleh Xiao Yan. Dan Xiao Yan tidak berhenti, dan terus menggesek ke arah yang ditunjuk Xiao Hua. Namun tak lama kemudian, sosok Xiao Yan berhenti lagi. Pada saat ini, ribuan sosok muncul di depan Xiao Yan,
dan setelah melihat Xiao Yan sendirian, sosok tersebut menunjukkan cibiran di wajah mereka. Yo, masih ada orang yang berani berakting sendiri, itu menarik. Suara bercanda keluar, dan banyak mata langsung tertuju pada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit untungnya, dia menghancurkan jubahnya sebelumnya dan memakai pakaiannya sendiri. Jika dia mengenakan pakaian dari Battle God Alliance di hutan, dia pasti akan menjadi target. Serahkan semua sumber glasir ki berwarna yang kamu kumpulkan, lalu tinggalkan cincin itu untuk melepaskanmu. Ada ribuan sosok di sini, dan kekuatan jiwa Xiao Yan telah dilepaskan, dan dia dengan cepat menemukan yang terkuat di sini. Dao nafas. Hanya berani mengepung di sini, itu menunjukkan bahwa kekuatan ini tidak kuat. Kekuatan jiwa ranah kuasi domain Xiao Yan segera menemukan aura terkuat, seperti yang diharapkan Xiao Yan, meskipun ada banyak orang, itu adalah yang terkuat. Itu hanya Dewa Pertempuran Bintang 3, dan Xiao Yan tidak bisa menebak dengan aura dan kekuatannya, seharusnya hanya lautan bintang misterius dan kekuatannya hanya di tengah-tengah Dewa Pertempuran Bintang 3. Apakah kamu melakukan pembunuhan dan kelebihan barang di sini? Xiao Yan bergumam, menyipitkan matanya. Jangan bilang terlalu buruk. Koleksinya terlalu lambat. Kalau kamu mau menyerah atau bisa bertahan, itu tergantung penampilanmu. Bukan seperti orang yang mau menyerah. Jangan bicara omong kosong dengannya, dan bunuh dia jika kamu tidak ingin menyerahkannya. Saat ini, Xiao Yan merasakan orang terkuat sedang berteriak, dan segera, lebih dari 100 orang berjalan menuju Xiao Yan. Kepala pria parubaya biasa dengan wajah keras kepala dan tampilan yang sangat ceroboh. Dia memandang Xiao Yan dan mondar-mandir. Dia sama sekali tidak peduli dengan kekuatan Xiao Yan, karena Xiao Yan sendirian. Ada ribuan dari mereka di sini. Selain itu, bagi mereka, Xiao Yan sepertinya bukan orang yang kuat jika dia bergegas ke sini sendirian tanpa mengikuti rekannya. Bisakah kau menerimanya? Tanya pria paruh baya itu. Xiao Yan mengangkat bahu ketika dia mendengar kata-kata itu, membentangkan telapak tangannya, dan glasir Genesis Ki 4 warna muncul sebelumnya. Melihat glasir 4 warna Genesis Ki di tangan Xiao Yan, itu segera membuat mata semua orang cerah. Ayo, datang dan dapatkan. Kata Xiao Yan sambil tersenyum, pria parubaya itu melirik Xiao Yan dan juga tersenyum. Ya, begitulah adanya. Mereka yang tahu masalah saat ini adalah bakat. Hidup lebih penting daripada sumber daya. Seperti kata pria parubaya, dia mengulurkan tangannya untuk benar-benar menghadapi glasir 4 warna Origin Ki di tangan Xiao Yan, pergi dengan. Tangan pria parubaya itu mendapatkan energi asal glasir 4 warna sesuai keinginannya, tetapi pada saat dia hendak menarik tangannya, 5 jari Xiao Yan menutup dengan keras, dan kemudian hanya mendengar ledakan guntur, dan kemudian pria parubaya itu. Jeritan Xiao Yan langsung menghancurkan telapak tangannya. Tapi Xiao Yan tidak menutup tangannya yang lain mengepalkan, terbungkus angin kencang, dan tinju menghantam dadanya dengan keras. Tangan Xiao Yan seperti kilat, dan tinjunya sangat cepat. Pemulihannya juga sangat cepat, hampir dalam sekejap. Pria parubaya itu meratap dan menembak dengan mulut penuh darah. Kerumunan di belakangnya menangkapnya. Adegan mendadak ini menarik perhatian semua orang di sini. Xiao Yan berdiri diam dan tampak polos, meskipun ada hampir 1000 orang di sini, Xiao Yan tidak takut akan hal itu. Terus terang, meskipun ada terlalu banyak orang, mereka mungkin tidak bisa menghentikan Xiao Yan untuk pergi. Aku berani melakukannya sendiri, semua orang akan memberikannya kepadaku. Mereka tidak memberikan Xiao Yan omong kosong, orang terkuat langsung memberi perintah, dan kemudian mereka melihat semua orang bergegas menuju Xiao Yan. Kamu yakin ingin menjadi musuh dari Battle God Alliance? Mata Xiao Yan horizontal, dan dia berteriak mendengar kata-kata Battle God Alliance, semua orang yang bergegas segera berhenti. Pertempuran Aliansi Dewa. Jangan gunakan nama untuk menggertak orang. Pada saat ini, seseorang menanyai Xiao Yan. Dan cahaya di tangan Xiao Yan berkedip, dan tanda Aliansi Dewa Pertempuran muncul di tangannya. Melihat tanda ini, banyak ekspresi orang langsung berubah. Xiao Yan melihat sosok di kerumunan, yaitu, Dewa Pertempuran Bintang 3 terkuat di sini. Matanya juga memperhatikan Xiao Yan, melihat tanda di tangan Xiao Yan, alisnya sedikit mengerutkan kening. Kamu bilang kamu anggota Battle God Alliance. Tapi ketika kita memasuki hutan ini, ada 2 arah yang berlawanan dari Battle God Alliance. Mungkinkah di mana kamu mengambil token ini? Sosok itu perlahan berkata, Xiao Yan tersenyum lembut, lalu simpan token itu. Ini memang mungkin. Aku tidak ingin terlibat denganmu untuk waktu. Untuk menghentikanku hari ini, aku sendiri yang bisa menghancurkan seluruh pasukanmu. Kata Xiao Yan perlahan, matanya sedikit tertutup, setengah menyipit. Ada tatapan mematikan di tengah, melihat sosok di ujung jauh, dan berkata, apakah kamu percaya itu? Haha, hanya di hari-hari awal Dewa Pertempuran Bintang 3, aku memiliki 10 Dewa Pertempuran Bintang 2 di sini,
belum lagi menambahkan aku, 10 ini bisa membunuhmu, apakah kamu percaya? Sosok itu sama sekali tidak takut pada Xiao Yan, berbicara pelan. Oh, Xiao Yan berkata dengan lembut, lalu aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan aura sumber yang kuat menyapu sekelilingnya. Bahkan jika satu orang menghadapi ribuan kuda, Xiao Yan masih memiliki aura yang memikat dan tidak takut sedikit pun. Kalau begitu, cobalah. Xiao Yan menanggapi dengan mendominasi, melihat ekspresi wajah Xiao Yan dan ketenangan, semua orang tidak bisa tidak mengerutkan kening. Dewa pertempuran bintang 3 ini juga sedikit kental di tengah panggung, dan alisnya juga mengerutkan kening, terutama karena penampilan Xiao Yan. Dia sepertinya bercanda, bukan seperti harimau palsu, dia sepertinya benar-benar berani melawan mereka. Sosok itu sedikit stagnan, dan pada saat ini dia tidak berani bertindak gegabah. Meski kekuatan Xiao Yan hanya pada tahap awal Dewa Pertempuran 3 bintang, dia tahu bahwa generasi dari aliansi Dewa Pertempuran, tantangan lompatan adalah hal yang luar biasa. Kapten Fang Yue, jangan dengarkan dia menggertak, itu hanya Dewa Pertempuran bintang 3. Setelah beberapa dari kita mencobanya, kita akan tahu yang sebenarnya. Pada saat ini, 10 orang berdiri dalam tim, dan kekuatan 10 orang ini juga tercapai. Dewa Pertempuran Bintang 2 memiliki kekuatan yang berbeda-beda, baik di tahap awal maupun nanti, dan yang terkuat adalah puncak dari Dewa Pertempuran Bintang 2. Dan apa yang mereka katakan adalah Fang Yue yang merupakan Dewa Pertempuran Bintang 3 terkuat di tengah panggung di sini, dan 10 orang itu kewalahan, Tang Yue tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menuruti mereka. Ratusan orang yang bergegas mundur-mundur. Mereka tahu bahwa orang di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani, dan 10 dewa petarung bintang 2 perlahan bergerak maju, menatap Xiao Yan dengan mata yang kurang lebih provokatif. Rasa main-main. Bersulang dan jangan makan anggur yang enak, jangan menyalahkan kami karena terlalu banyak menindas. 10 orang berjalan menuju Xiao Yan, dan Xiao Yan berdiri tegak, matanya masih datar. 10 dewa petarung bintang 2 ini mendatangi Xiao Yan. Dikatakan, tidak ada ancaman. Terlebih lagi, di antara 10 dewa pertempuran bintang 2, hanya ada 3 di Xinghai tingkat Xuan, dan sisanya semua adalah Xinghai tingkat kuning. Bagi mereka, sungguh luar biasa bahwa mereka dapat menerobos ke Dewa Pertempuran Bintang 3. Tapi mereka tidak tahu bahwa Lautan Bintang Xiao Yan adalah Lautan Bintang Mutan yang lebih kuat dari Lautan Bintang di permukaan langit. Dengan kata lain, ada 2 Lautan Bintang di tubuh Xiao Yan. Setelah menerobos Dewa Pertempuran Bintang 3, jumlah bintang di tubuh Xiao Yan sudah dia mencapai 50.000, tetapi sebenarnya warisan aslinya berlipat ganda, 100.000. Penting untuk diketahui bahwa dalam Xinghai tingkat Xuan biasa, puncak Dewa Pertempuran Bintang 3 sebanding dengan fondasi awal Dewa Pertempuran Bintang 3 Xiao Yan saat ini. Jadi dalam hal fondasi, bahkan 10 Dewa Pertempuran Bintang 2 mungkin belum tentu menjadi lawan Xiao Yan. Mengusir. 10 orang dengan cepat memisahkan dan mengepung Xiao Yan dalam kelompok, tentunya, mereka juga sangat berhati-hati dan tidak ingin memberi Xiao Yan satu kesempatan pun, mereka juga tahu celah antara Dewa Pertempuran Bintang 2 dan Dewa Pertempuran Bintang 3. Tembak bersama-sama, kami ingin melihat orang besar seperti apa dari Fighting God Alliance. Dengan teriakan keras, 10 orang menembak bersama, 10 keterampilan bertarung diledakkan ke arah Xiao Yan, tampaknya tak terhindarkan, menghindari. Kembalikan aku. Fang Yue sepertinya merasakan sesuatu, dan segera berteriak. Saya ingin pensiun saat ini, sudah terlambat. Pada saat ini, tinju Xiao Yan sudah penuh dengan teratai api tanpa rasa takut, mendesak tubuh guntur Dewa Primordial. Xiao Yan telah meningkat dari puluhan teratai api menjadi ratusan, dan belum mencapainya. Puncak. Dihadapkan dengan 10 keterampilan bertarung, Xiao Yan membuang tinjunya dan melihat 10 keterampilan bertarung menyelimuti Xiao Yan, tetapi api kekerasan Xiao Yan juga keluar dari jari-jarinya, menghadapi 10 keterampilan bertarung dengan tiba-tiba. Boom terus berjalan. Dengan keras, itu hanya beberapa napas waktu, 10 keterampilan bertarung pecah ketika semua orang tidak bereaksi, dan sosok Xiao Yan bergegas keluar dari semburan api, seperti sosok hantu, tinju meledak pada 10 orang ini seperti mandi. Bang bang bang. Yang pertama secara alami tidak mampu bereaksi, bahkan ketika dia bereaksi, tinjunya sudah mencapai pintu wajahnya, dan tinjunya mengenai pintu wajahnya, seluruh tubuh keluar tiba-tiba, dan yang lainnya terkejut. Tembak lagi. Xiao Yan benar-benar tidak memiliki banyak kesabaran lagi pula, waktu tidak menunggu orang lain, dan jika dia menunda dengan mereka seperti ini, dia benar-benar akan menunda bisnis. Batalkan shuttle. Xiao Yan segera membuka mulutnya, dan sekejap dari kekosongan itu segera keluar, dengan bantingan, dia melihat seutas darah, dan kemudian teriakan berulang kali. Saya melihat 3 orang secara langsung, 1 lengan, 1 dada, dan 1 kaki. Mereka langsung hancur dan meledak dengan darah dan daging, langsung menyebabkan ketiganya kehilangan efektivitas tempur mereka.
Adegan ini cukup mengejutkan, orang lain mundur dengan cepat, wajah mereka penuh ketakutan, sementara wajah Xiao Yan meremehkan, seolah-olah ini sudah diharapkan. Kakak ini, maafkan aku sedang menunggu seseorang yang tidak mengenal Gunung Tai, jadi tolong. Fang Yue di kejauhan juga buru-buru mengepalkan tinjunya, mata tajam Xiao Yan sudah mengejutkan pegunungan yang jauh. Berikan aku setengah dari liuli Genesis Ki yang kamu ambil. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Ini bukan diskusi dengan mereka, tapi perintah. Otot-otot di wajah Fang Yue tiba-tiba berkedut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia tersenyum kaku dan berkata, Xiong Tai terlalu berlebihan. Aku tidak sabar untuk mempermalukanmu, kamu tidak mempermalukan kami, kamu benar-benar ingin bertarung. Xiong Tai benar-benar ingin menjadi seorang suami. Petik 2. Serahkan setengahnya, atau kalian semua mati. Sesederhana itu. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu lagi. Xiao Yan menatap Fang Yue dengan dingin. Karena dia ingin menggertaknya, maka masalah ini bisa jangan pernah memikirkannya. Kalau begitu, Xiong Tai benar-benar akan menjadi musuh kita. Liuli Genesis Ki yang kita kumpulkan telah kehilangan banyak tenaga, dan Xiong Tai harus dipisahkan seperti ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Fang Yue muram melihat Xiao Yan dan berkata, dalam perjalanan kultivasi, jika kamu bahkan tidak berbicara tentang membantu orang lain, kamu masih menggertak dan menempati tempat ini. Aku beruntung, tetapi tidakkah kamu ingin membunuh mereka yang lemah? Jawab Xiao Yan dingin. Hari ini, kamu akan membagi setengah dari kamu atau mati. Seluruh tubuh Xiao Yan penuh dengan niat untuk membunuh, apalagi Xiao Yan benar-benar ingin melakukannya. Kekuatan 6 keinginan sekarang dalam keadaan yang cukup, dan yang terkuat meledak negara, membunuh hampir 1000 orang ini bukanlah masalah. Kapten Fang Yue, orang ini terlalu merajalela. Aku tidak bisa, kita tidak bisa membunuhnya bersama-sama. Suara marah tiba-tiba datang dari kerumunan. Xiao Yan memandangi banyak sosok dengan dingin, dan masih bisa melihat jejak pertempuran di sekitarnya. Tentunya, sebelum Xiao Yan datang, banyak orang atau pasukan telah direkrut. Xiong Tai, kami juga di bawah perintah dari Tian Hehai. Jika kami membagi kamu setengah hari ini, Tian Hehai akan menganggapmu sebagai musuh. Satu teman lebih baik dari satu musuh lagi. Kata Fang Yue lagi, berharap bisa membujuk Xiao Yan. Tian Hehai. Xiao Yan mengerutkan kening, berpikir sejenak sebelum teringat bahwa itu adalah 10.000 Demon Hall dan Tian Hehai yang pernah mengepung Bailing sebelumnya. Jika menyangkut hal ini Tian Hehai Xiao Yan agak aneh, tapi sepertinya Tian Hehai itu bukan kekuatan yang bagus. Maafkan aku membunuhmu Geling di Tian Hehai. Sepertinya temanku tidak bisa melakukannya, kata Xiao Yan perlahan. Ketika Gelingzi disebutkan, tubuh Fang Yue tiba-tiba bergetar sedikit. Seluruh suara Fang Yue menjadi suram jelas, dia dan Geling mengenal satu sama lain, dan itu bukan hubungan biasa. Yo, sepertinya kalian saling kenal. Xiao Yan terkekeh, dan Fang Yue sangat marah, tapi ketika itu akan terjadi, dia tiba-tiba tersenyum. Xiang Tai ingin setengah, jadi saya akan memberikan setengahnya. Saya harap Xiong Tai akan banyak memaafkan saya. Fang Yue tiba-tiba tersenyum, dan kemudian langsung melempar Xiao Yan sebuah cincin, yang mengandung banyak liuli origin Qi. Xiao Yan tidak banyak bicara setelah menerima penerimaan, tapi sedikit membungkukkan tangannya dan berkata, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan tidak lagi menunda, dan sekali lagi meraih sosoknya dan menuju ke kedalaman, tidak ada orang yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Setelah Xiao Yan pergi, jejak tangan Fang Yue segera berubah, dan slip giok muncul. Saudara Gewenrui, saya telah menemukan orang yang membunuh Geling. Saya telah memberinya cincin untuk dilacak. Pastikan untuk membunuhnya. Setelah selesai berbicara, Yu Jian berubah menjadi Streamer dan menyapu ke arah tertentu. Hehe, bahkan jika orang ini dari Battle God Alliance, di sini, Gewenrui tidak akan membiarkan dia keluar hidup-hidup, hal seperti itu, mungkin dia bisa mengingat pekerjaan yang hebat. Fang Yue mencibir dan bergumam, meskipun dia merasa sedikit tertekan Qi sumber gelasir berwarna, tetapi dibandingkan dengan gong besar, Qi sumber gelasir jelas berwarna tidak terlalu penting. Xiao Yan tidak mengetahui hal-hal ini, tetapi Tian Hehai sudah menjadi musuh, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, setidaknya dia telah mendapatkan banyak liuli origin Qi, yang masih membuat Xiao Yan bahagia. Xiao Yan terus bergerak maju, masih mengikuti arahan Xiao Hua saat ini, dia sudah mencapai sisi dalam, tetapi dia belum sepenuhnya menembus. Sepanjang perjalanan, Xiao Yan berhenti dari waktu ke waktu, karena Xiao Hua akan mengubah arah yang dia tunjuk. Kali ini Xiao Yan juga berhenti seperti sebelumnya, ketika dia melihat ke arah Xiao Hua dan melihat sekeliling, mata Xiao Yan sekali lagi stagnan. Di kejauhan, bayangan gelap muncul kembali, kali ini masih berdiri di bawah pohon, jauh sekali, rambutnya mencapai pergelangan kaki, dan wajahnya masih tak terlihat, tapi Xiao Yan yakin kali ini hal ini benar.
menghadapinya, dan masih menontonnya. Xiao Yan sedikit mengernyit, menebak bahwa benda ini pasti semacam makhluk spiritual di hutan, adapun mengapa Xiao Yan terus menatapnya, tidak jelas, tapi dia tidak pernah menyakiti Xiao Yan di sepanjang jalan, jadi Xiao Yan itu hanya sedikit mengernyit, dan tidak ingin mengabaikannya. Segera, Xiao Yan terus mengikuti arah Xiao Hua, rutenya tidak selalu ke depan, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa sosok ini selalu ada di sampingnya, berdiri di kejauhan. Sepertinya tidak bergerak, dan sepertinya dia selalu menatap Xiao Yan lagi, tidak peduli ke arah mana itu. Xiao Yan yang porak-poranda akhirnya tidak tahan lagi. Ia ingin mengetahui hantu macam apa ini. Tiba-tiba, Xiao Yan berbalik dan menyapu ke arah sosok itu, namun setelah jarak tertentu, Xiao Yan terhenti. Ditemukan bahwa ada sesuatu yang salah, sepertinya dia telah bergerak maju, mengamati bayangan gelap dari kejauhan dan tidak pernah bergerak, tetapi Xiao Yan sepertinya tidak bisa mendekatinya. Xiao Yan berhenti, mengerutkan kening terlebih dahulu, dan kemudian mengepalkan tinjunya. Siapa mantanmu? Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu mencariku? Mengapa kamu terus mengikutiku? Xiao Yan bertanya, tapi bayangan gelap di kejauhan tidak merespon. Dia menatap Xiao Yan dari kejauhan. Setelah beberapa pertanyaan, hasilnya masih sama. Xiao Yan menyerah. Dia terus mengeluarkan Xiao Hua dan menyapu ke depan lagi mengikuti petunjuk Xiao Hua. Setelah sekitar setengah dari dupa, Xiao Hua berhenti tanpa bimbingan lebih lanjut. Tempat Xiao Yan berdiri dan sekitarnya tampak sama. Satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman adalah bayangan gelap masih ada di kejauhan, masih mengawasinya dari kejauhan. Xiao Yan melihat sekeliling dan tidak menemukan yang aneh setelah berbalik. Segera, Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwa ranah kuasi regionalnya, dan Xiao Yan segera menemukan keanehan di sekitarnya. Perhatikan api di sini, warnanya jauh lebih dalam, dan fluktuasi origin Qi juga agak aneh. Xiao Yan dengan cepat menilai bahwa seharusnya ada ruang tersembunyi di sini, tetapi di mana dan bagaimana memasukinya sekarang menjadi masalah. Namun, Xiao Yan segera menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat bayangan gelap di kejauhan. Mungkin terobosan itu tepat di depan matanya. Bayangan gelap ini pasti luar biasa. Apa kau mengenalku? Xiao Yan masih bertanya ragu-ragu, dan bayangan dari jauh tidak pernah menjawab. Apakah kamu menunggu seseorang? Atau, aku sangat mirip seseorang yang kamu kenal? Xiao Yan bertanya dan menjawab, tetapi bayangan gelap di kejauhan tidak merespon sama sekali. Xiao Yan akhirnya menghela nafas. Sepertinya dia salah menebak, menoleh, dan hanya bisa menemukan petunjuk sendiri. Tak lama kemudian, Xiao Yan membuat penemuan baru, ia menemukan sebatang pohon besar. Xiao Yan berdiri di atas dan melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan bahwa pepohonan di sekitarnya sangat teratur. Ini adalah formasi. Tapi aku tidak tahu banyak tentang formasi, tapi mematahkan formasi adalah masalah yang sulit. Xiao Yan mengerutkan bibirnya, berharap rekan dari tim takut akan berada di sisinya. Xiao Yan sedang duduk di pohon dengan bingung. Dia ingin memecahkan formasi ini. Dia mungkin tidak tahu bahwa dia harus menunggu sampai tahun monyet dan bulan kuda. Ketika Xiao Yan memikirkannya, dia memindai sekeliling dan tiba-tiba menemukan bahwa bayangan hitam yang mengawasinya dari kejauhan telah menghilang. Xiao Yan kembali ke tanah, matanya menyapu, dan tidak ada bayangan gelap yang ditemukan. Setelah 2 langkah, Xiao Yan tiba-tiba merasakan dinginnya rompinya, karena dia melihat bayangannya dalam tatapan tidak sadarnya. Setelah bayangan itu, ada bayangan lain. Xiao Yan menoleh dengan ganas. Pada giliran ini, Xiao Yan melihat sebuah wajah, tampak seolah-olah beberapa wajah berkerumun, membuat Xiao Yan merasa kapiler di tubuhnya akan meledak saat ini. Bukan Xiao Yan yang penakut, tapi suasana dan cara tampil yang begitu aneh, niscaya akan membuat orang kaget. Tanpa disadari, Xiao Yan melompat mundur, lalu memandang keanehan di hadapannya dengan berkeringat. Bayangan hitam. Kamu, siapa kamu? Suara Xiao Yan menjadi sedikit serak, dan bayangan hitam itu perlahan mengangkat tangannya, lalu menutupi wajahnya, dan kemudian merobek wajahnya di bawah tatapan Xiao Yan. Turun. Xiao Yan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa apa yang baru saja dilihatnya hanyalah topeng, dan di bawah topeng itu ada wajah aslinya. Wajah di bawah topeng mengejutkan Xiao Yan. Itu adalah wajah seorang wanita, tetapi fitur wajahnya luar biasa. Dia menutup matanya, tetapi meskipun demikian, dia masih bisa merasakan wajah itu sangat menakjubkan. Xiao Yan mengira dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya melihatnya perlahan mengangkat tangannya dan sedikit menendang. Api di sekelilingnya tiba-tiba memicu gelombang api. Tidak hanya itu, sepertinya seluruh hutan api mulai bergejolak. Tapi Xiao Yan tiba-tiba merasa ada tempat kosong di bawah kakinya, dan ketika dia ingin pergi ke udara, sosok ini mencengkeram kaki Xiao Yan di beberapa titik dan menarik Xiao Yan ke bawah. Ini adalah jenis ketidakberdayaan yang Xiao Yan tidak rasakan untuk waktu yang lama.
Ketika Xiao Yan memikirkannya, dia menemukan bahwa kesadarannya kabur. Dia ingin bertahan, tetapi tidak berhasil, dan kemudian dia jatuh koma. Xiao Yan jatuh ke tanah, dan setelah Xiao Yan jatuh, tempat itu dikembalikan ke keadaan semula, dan hutan api yang gelisah berhenti lagi, memulihkan ketenangan aslinya. Perasaan koma sangat halus, seolah-olah tertidur lelap, tanpa kesadaran. Mungkin kematian adalah perasaan yang seperti itu, sepertinya tidak pernah ada sebelumnya, dan kesadaran sepertinya muncul tiba-tiba, bahkan gambar pertama, dan kemudian saya membuka mata untuk menyadari keberadaan diri saya. Setelah sekian lama, sinar kesadaran pertama Xiao Yan muncul, namun sinar kesadaran ini adalah kesadaran krisis, yang membuat Xiao Yan membuka matanya, dan matanya merah padam, karena koma yang tidak aman, orang pasti akan menjadi bingung. Begitu dia membuka matanya, Xiao Yan melihat sebuah wajah wanita itu, dengan kepala tertunduk, sangat dekat dengannya. Bibir dan bibirnya hampir bersentuhan, dan Xiao Yan tanpa sadar mengayunkannya. Menyembunyikan kepalanya, menatap wanita itu dengan ngeri. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah menikah. Tunggu, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat, kata Xiao Yan berulang kali. Wanita itu menatap Xiao Yan. Saat ini, dia membuka matanya dengan tatapan yang sangat polos. Bisa dikatakan polos, atau bisa dikatakan sepertinya tidak ada apa-apa dalam tampilan ini. Tuhan, wanita itu tidak berbicara, tetapi menoleh sedikit dan melihat ke kejauhan. Xiao Yan tertegun, lalu duduk tegak dan melihat ke arah wanita itu menoleh. Sekilas, Xiao Yan kembali bodoh. Xiao Yan dan yang lainnya berada di lereng yang tinggi, dan di sini kamu bisa melihat gambaran keseluruhan. Ini adalah sebuah candi. Arsitektur candi agak primitif, namun tetap memberikan rasa keagungan bagi orang-orang. Terutama terdapat matahari di tengah langit, namun matahari ini adalah matahari hitam dengan inti dalam berwarna hitam dan pinggiran luar berwarna hitam. Lingkaran api yang menyala-nyala. Ada warna gelap di atas langit. Xiao Yan ingat ketika dia datang ke sini, dia jatuh ke tanah. Dia menoleh dan bertanya pada wanita itu, apakah ini di bawah tanah? Wanita itu melirik Xiao Yan, dan masih tetap diam. Xiao Yan menggaruk kepalanya. Mungkinkah wanita ini tidak berbicara? Wanita seperti Xiao Yan mengulurkan tangan, Xiao Yan sedikit terkejut, Xiao Yan masih mengulurkan tangannya yang duduk di tanah, dan saat dia menyentuh telapak tangan wanita itu, beberapa adegan muncul di depan mata Xiao Yan. Langit berubah menjadi warna biru, matahari masih matahari hitam, istana di tanah itu cemerlang dan baru, dan burung bangau perlahan terbang di langit, suara itu datang dari istana. Gambar itu ditarik lebih dekat, dan Xiao Yan melihatnya banyak orang berkumpul bersama, dan dua sosok di atas ring bersaing dengan sengit, dan sorakan datang dari bawah. Tatapan Xiao Yan juga tertuju pada ring, dan di atas ring, Xiao Yan melihat sosok Gu Zongsheng, muda dan bertenaga, tampan dan tidak terkendali, pedang alis dan bintang seakan mengandung bintang, membuat banyak gadis di bawahnya terobsesi dengan sorakan. Dan di bawah ring, ada juga seorang gadis anggun, memegang 3000 sutra bergerak, memandangi pemuda di atas panggung, mata indahnya tanpa sadar menekuk menjadi bulan sabit. Perhatikan dengan cermat penampilannya, wanita ini sebenarnya menggendong Xiao Yan masuk, tapi aku melihatnya di depanku, dia ramping dan menggoda, seperti kuncup bunga, mempesona. Tampan dan tampan, tetapi Gu Zongsheng dipukuli di seluruh lantai untuk mencari gigi, dan yang lainnya menatap gadis itu dengan bangga, dan gadis itu menatap Gu Zongsheng dengan cemas. Gambar itu berbalik dan sampai ke sungai. Gu Zongsheng duduk di tepi sungai dengan kesal, sementara gadis itu dengan hati-hati menyeka lukanya karena takut menyakitinya dan takut menyentuh psikologi Gu Zongsheng, jadi dia sangat hati-hati. Saudara Zongsheng, kamu telah menjadi jauh lebih kuat. Baru saja kamu dianggap sebagai tantangan lompatan. Itu normal jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Keberanian terpuji. Gadis itu terkekeh, berharap meredakan beberapa perasaan sentimental. Ini tidak cukup. Gu Zongsheng sangat gigih, menggelengkan kepalanya, sangat tidak puas dengan dirinya sendiri. Brother Zongsheng masih muda, dan masa depan bisa diharapkan. Jangan khawatir. Gadis itu terus menghibur. Tapi ku dengar ketika kau menjadi dewasa, kau akan menikah dengan Nansu. Bagaimana aku bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan ini? Gu Zongsheng menoleh untuk melihat gadis itu, matanya penuh tekad, kata-kata Gu Zongsheng yang tiba-tiba dibuat gadis itu sedikit stagnan, lalu matanya yang indah memerah. Saudara Zongsheng maksudnya, apakah kau ingin menikah denganku? Pipi gadis itu memerah. Tapi Gu Zongsheng mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, dan berkata, tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan Lanner menikah. Kau milikku. Tidak ada yang mau menjemputmu. Petik 2. Setelah Gu Zongsheng selesai berbicara, dia tiba-tiba berdiri dan melompat langsung ke sungai, mengetahui bahwa saat itu sudah akhir musim gugur, dan air membeku hingga ke tulang,
tetapi Gu Zongsheng di dalam air mengertakkan gigi dan menahannya untuk waktu yang lama sebelum keluar dari air. Gadis itu berdiri di tepi pantai, menatapnya dengan cemas. Laner, kamu berjanji padaku. Gadis itu memandang Gu Zongsheng di dalam air, dan kepalanya mengangguk dengan ganas, dan berkata, pada saat ini, hati gadis itu diserahkan kepada bocah lelaki di dalam air selamanya. Ketika layar diputar lagi, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, semua memegang senjata, kuil akhirnya dikompromikan, dan gadis itu masih diserahkan. Pada saat ini, dia mendengar raungan seperti guntur dan sesosok tubuh menyerang dari kuil. Ketika dia keluar, matanya merah darah, dan matanya gila. Tetapi sebelum dia bergegas keluar, dia ditampar ke udara dan ditampar dengan keras ke tanah. Seluruh orang itu tampak koma, tetapi mulutnya masih bergumam, dan saat ini dia tidak berdaya. Laner, tunggu aku mencuci Nanzu suatu hari nanti. Gambar itu menghilang, dan dalam adegan yang muncul kembali, itu adalah seseorang dengan bekas luka yang menakutkan di tubuhnya, tetapi dia masih berdiri. Yang lebih menakutkan daripada luka-lukanya adalah mayat di sekelilingnya. Tapi gadis di pelukannya memejamkan mata, dan ada lubang darah yang menakutkan di perutnya, dia tidak lagi marah. Gambar berakhir di sini, Xiao Yan sedikit terkejut. Laner, Kong Lan. Xiao Yan teringat dalam ingatan Zichen Suling Tower, berapa banyak nyawa makhluk hidup Gu mencari Kong Lan. Dan akibat dari setiap kehidupan yang menyedihkan. Apa kau ingin memberitahuku sesuatu? Tanya Xiao Yan. Wanita itu menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya, dan kuil serta matahari semuanya berubah menjadi awan dan asap dan bubar. Wanita itu tiba-tiba tersenyum pada Xiao Yan, meski pakaiannya sedikit aneh, Xiao Yan langsung mengenalinya begitu dia melihat senyum itu. Ini adalah Kong Lan, dan, sepertinya Yun Yun. Air mata tertinggal di sudut mata wanita itu, yang jatuh ke telapak tangannya dan berubah menjadi setetes kristal biru. Dia perlahan menyerahkannya kepada Xiao Yan, lalu mengambil topeng yang telah dia kenakan di wajahnya. Xiao Yan, Anda akhirnya meletakkannya, kata wanita itu, hanya beberapa kata sederhana, tapi lega. Ketika Xiao Yan dalam keadaan linglung, dia memegang kristal biru dan topeng di tangannya, dan wanita itu sudah memeluknya dalam pelukannya. Sebelum Xiao Yan sempat bereaksi, dia menekan lembut bibirnya. Saat ini, Xiao Yan merasa diperoleh, sesuatu sepertinya melewati dia dari mulut wanita itu. Detik berikutnya, sudut mulut wanita yang mencium Xiao Yan naik lagi, dan embusan angin bertiup dari suatu tempat, sosok wanita itu langsung berubah menjadi gelembung, dan semuanya menghilang. Mungkin Lei Li tidak tahu, Gu Zongsheng menunggu Kong Lan selama beberapa kehidupan, dan dia bahkan menjual jiwa dan basis kultivasinya hanya untuknya. Xiao Yan dalam keadaan kesurupan, seolah-olah dia sedang mabuk saat ini, dan pemandangan di depannya juga menatap. Ketika dia melihatnya lagi, Xiao Yan menemukan dirinya kembali ke tanah lagi, seolah-olah semuanya sekarang hanyalah ilusi. Tapi melihat topeng dan air mata biru di tangannya, Xiao Yan mengerti bahwa apa yang baru saja dia alami bukanlah ilusi. Apa yang Anda inginkan ada di bagian terdalam. Tepat ketika Xiao Yan sedikit bingung dan tidak tahu kemana harus pergi, suara halus terdengar di benaknya. Xiao Yan berhenti sebentar, mengamati tubuhnya, dan sepertinya tidak ada kelainan pada tubuhnya, memikirkan kembali wanita itu, mungkin, inilah wanita yang memberinya tunjukkan jalannya. Xiao Yan mengangguk, tidak lagi ragu-ragu, dan menyapu ke dalam hutan. Tidak banyak orang di lokasi di mana Xiao Yan sekarang berada. Pinggirannya sangat besar, tetapi semakin dia masuk, area alami menjadi jauh lebih kecil. Banyak kekuatan telah berkumpul, tetapi ada dinding api yang menahan mereka semua, termasuk para dewa api kuno, tentu saja, pertempuran dewa aliansi tidak terkecuali, dan Leng Huai tidak berani pergi tanpa pandang bulu. Istirahat. Melihat sekeliling, dinding api menjulang tinggi ke awan, dan saya tidak tahu ketebalan dinding api. Jika ada api seperti itu di balik dinding api, saya khawatir tidak akan ada abu yang tersisa saat Anda masuk. Oleh karena itu, tidak ada yang berani masuk sekarang. Alasan mengapa gaya ini tetap sangat sederhana, karena dari dinding api, dari waktu ke waktu akan ada sumber energi berkaca-kaca yang terbang keluar, dan yang terburuk adalah mencapai ketiga warna, dan yang tertinggi akan muncul. 7 warna, godaan seperti itu, membuat kekuatan ini tinggal di sini untuk sementara waktu dan tidak akan pergi dengan mudah. Karena sumber Qi Glasir 7 warna sangat membantu untuk kultivasi, terutama dengan kekuatan Douxian Doushen, kemajuan secara inheren sulit, dan merupakan berkah besar dapat merasakan kemajuan kultivasi. Alasan mengapa Liuli Genesis Qi begitu kuat adalah karena sebenarnya ia memiliki nama yang disebut Ancien Genesis Qi. Ini adalah Genesis Qi dari zaman dahulu dan lebih halus, jadi Genesis Qi ini sendiri adalah sebuah keberuntungan. Saudara King Yan, apa yang kita lakukan sekarang, api abadi pasti ada di dalamnya, dan kita harus menerobos tembok api ini. The Ancient Flame Protoss berbeda dengan kekuatan lain di sekitarnya.
Tujuan mereka bukanlah sumber energi glasir. Yang membuat mereka lebih peduli adalah jantung api yang ada di hutan api. Pria bernama King Yan, berpakaian artileri Qian, menggemakan namanya, dengan rambut hitam dan pupil hitam. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa alis Qian sangat dikenali. Tidak, dinding api masih terlalu kuat sekarang, setidaknya beberapa kali lebih kuat. Kami melewatinya dengan keras. Bahkan dengan kekuatan menghanguskan, sudah pasti sulit untuk bertindak di bawah nyala api dengan intensitas ini, apalagi mendapatkan jantung api. King Yan adalah kapten tim Protoss api kuno. Dia harus bertindak dengan mantap. Jika kekuatan apinya kuat, sebagian besar situasi akan musnah. Untuk kekuatan yang semuanya bermain api, mereka bahkan lebih sadar akan kekuatan di depan mereka. Tembok api seperti itu jelas menghalangi jalan mereka, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk menerobos secara paksa. Brother King Yan, kekuatan dari Divine Skok harus dapat melindungi untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, Divine Skok dari klan kita adalah Flame Heart peringkat keempat, dan meskipun api yang tidak dapat dipadamkan ini adalah yang ketiga, kekuatan Divine Skok kami seharusnya dapat mengatasinya, beberapa waktu. Ya, Saudara King Yan, semuanya ada di sini. Kamu memiliki bakat tertinggi. Kami akan memberikan semua kekuatan supernatural yang kami dapatkan. Bukan tidak mungkin untuk mencoba. Suara-suara di antara Dewa Api kuno sangat keras, ini bukan dorongan, tetapi hati api mereka benar-benar tanpa perlawanan. Melihat nyala api yang kuat, bagi mereka, adalah hal terindah di dunia. King Yan sedikit mengernyit, dan harus mengakui bahwa dia juga sedikit terguncang. Alasannya sangat sederhana, tidak ada dewa api kuno yang dapat menahan godaan ini. Itu, mungkin tidak mustahil untuk mencoba, tetapi sekarang kekuatannya adalah kemenangan yang kuat, kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Dewa api kuno semua menganggukkan kepala mereka terlalu terobsesi dengan api, dan tidak ada yang mau menyerah. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, sumber energi Liuli semakin terbatas, dan mudah terjadi perselisihan antar kekuatan. Saat ini terdengar suara perkelahian. Orang-orang di wilayah laut berselisih dengan beberapa kekuatan di sekitarnya. Pada saat ini mereka sedang bertempur, dan tampaknya pertempuran tidak bisa dihindari. Neneknya, aku tidak pernah mengalami frustrasi semacam ini. Ada begitu banyak binatang di hutan ini. Panggil aku semua. Raja Skala Naga penuh dengan amarah, tangan dipinggul, tampak galak. Judy di samping menepuk bahu Raja Dragon Scale, mengisyaratkan dia untuk tetap rendah hati, dan terbatuk 2 kali, ada banyak 2 bintang di sini, jadi kita harus mempertimbangkan rencana jangka panjang, atau jangan kalah. Mereka berani merebut energi asli Lao Su, lalu Lao Su harus membuat rencana jangka panjang dengan mereka, dan takut menjadi telur. Raja Sisik Naga terlihat seperti yang baik, tentu saja, kedengarannya bagus untuk mengatakan ini, tetapi tidak baik untuk mengatakannya. Agak konyol. Judy tersenyum pahit, tetapi saat ini memang ada kekuatan di sekitar yang memasuki area tempat mereka mengumpulkan Origin Ki, dan konflik mungkin tidak terhindarkan. Selain wilayah laut, kekuatan di sekitar lainnya juga memiliki masalah dalam bersaing untuk Origin Ki. Hanya Battle God Alliance yang sedikit sombong. Tampaknya selain reputasinya, banyak kekuatan masih harus menghindari ketiga poinnya. Dunia psikis jauh lebih nyaman di sini. Kekuatan jiwa yang kuat telah membentuk area kecil. Setiap orang yang memasuki area ini akan memiliki jiwa mereka di bawah tekanan, membuat mereka mundur tanpa perlawanan. Di sisi lain, Xiao Yan ada di sini, dia sudah datang ke kedalaman dengan kecepatan tercepat, tetapi saat dia melangkah lebih dalam, dia menemukan bahwa api di sekitarnya semakin kuat dan kuat. Dengan topeng, api ini tidak akan melukaimu. Tepat ketika Xiao Yan hendak memperkuat pertahanan Origin Ki, suara di benaknya berdering lagi. Xiao Yan berhenti, dan kemudian mengeluarkan topeng yang agak menakutkan dan meletakkannya di wajahnya. Saat Xiao Yan melihat topeng ini, sangat aneh. Sepertinya ada beberapa wajah orang di atasnya. Tapi saat Xiao Yan mengambilnya, sepertinya menyatu dengan wajah Xiao Yan. Penampilannya langsung berubah, tapi Xiao Yan tidak bisa melihatnya. Sejauh penampilannya saat ini, semua orang tidak tahu bahwa dia sekarang telah menjadi penampilan seorang pengasuh. Seperti yang dikatakan suara itu, setelah Xiao Yan memakai topeng, suhu di sekitarnya langsung menghilang, dan sangat jelas bahwa api di sekitarnya sepertinya menghindari Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Segera, Xiao Yan juga melihat dinding api di kejauhan, dan juga melihat banyak sosok di bawah dinding api. Sosok-sosok ini saling terkait, dan sepertinya masih banyak yang berkelahi. Dan Xiao Yan mendengar suara dari kejauhan, yang bisa dikatakan suara yang sangat akrab. Neneknya, jika pembohong ada di sana, tidak ada yang berani merebut barang-barang Lao Su. Mendengar suara ini, mata Xiao Yan tiba-tiba memerah. Cungkil bibir dengan lembut. Raja Skala Naga. Pada saat ini, itu untuk melihat wilayah laut yang dikepung oleh beberapa kekuatan,
yang tampaknya membangkitkan kemarahan publik, dan Raja Dragon Scale ada di antara mereka. Dia sekarang menjadi tim ganda oleh dua orang, giginya terkatup, kulitnya kejam, tetapi satu demi satu. Pertempuran itu juga tidak menguntungkan, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Neneknya memiliki semacam kesendirian. Tidak ada yang bisa menipu lebih dari kurang. Raja Skala Naga mengutuk, tapi dia masih memiliki ekspresi galak di wajahnya. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah melihatnya. Orang ini masih belum berubah. Kepribadian Dragon Scale King begitu panas, seperti ini ketika dia berada di tubuh Nan Erming. Sekarang Xiao Yan telah membantunya membentuk kembali tubuhnya, tetapi tampaknya emosinya tidak berubah sama sekali. Namun, Xiao Yan mengangkat alisnya tak lama setelah melihat tindakan Raja Skala Naga, dan ada sedikit cahaya di matanya. Bahkan untuk menerobos dewa pertarungan, Xiao Yan sangat terkejut. Pada saat bintang Hongmeng, Raja Skala Naga hanyalah seorang dewa pertarungan. Dalam hampir 1000 tahun, Raja Skala Naga telah tumbuh menjadi dewa pertarungan, yang benar-benar luar biasa. Jangan bicara omong kosong, kamu menempati daerah itu dan berkata kita merebutnya, sangat tidak tahu malu. Kedua pria yang mengepung Raja Skala Naga tampak marah dan sangat tidak senang. Kami memiliki banyak orang, apakah ada kesalahan dalam mengambil tempat? Dragon Scale King juga enggan. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di Fighting God Alliance. Tidak ada yang memiliki area seluas itu. Apakah kamu benar-benar berpikir ini milikmu? Keduanya bahkan lebih marah, dan mereka menembak Dragon Scale King berulang kali, meskipun Dragon Scale King mengatakannya. Itu hebat, tapi tidak mungkin dikalahkan oleh keduanya. Melihat ekspresi mulut kaku Raja Skala Naga, Xiao Yan tersenyum dari belakang. Jangan biarkan kami bergabung hari ini untuk mengusirmu. Keduanya berteriak, orang-orang lain di laut juga dikepung, dan tidak ada yang bisa menjaga Raja Naga. Tak satu pun dari binatang buas yang dibawa berani memasuki hutan api, membuat Raja Skala Naga marah. Cuma bercanda, luas Laut Laozi juga merupakan 5 batas kelas atas, hanya karenamu, kamu berani berbicara. Raja Skala Naga penuh luka, tapi itu adalah bebek mati dengan mulut keras. Kalau begitu kita akan melawanmu sejauh ini. Begitu mereka berdua berkata, tidak peduli apa mereka semua jenis pemukulan lemak di Dragon Scale King. Dragon Scale King tampak ganas dan meraung di mulutnya. Roar, tapi tidak di wajah. Untuk menggertak lebih dari kodok. Ada peringatan. Kamu seperti pembohong itu, kamu bajingan. Petik 2. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Melihat ke samping, dia juga melihat orang-orang dari Battle God Alliance. Namun, Xiao Yan tidak pergi ke Battle God Alliance, tetapi yang pertama menuju ke Dragon Scale King. Sosok Xiao Yan seperti anak panah dari tali, langsung menghancurkan 2 nyawa Raja Skala Naga gendut keduanya melesat ke belakang, mengenai beberapa pohon untuk menstabilkan sosok mereka. Xiao Yan juga sedikit terkejut, dan dia harus mengagumi bahwa kekuatan tubuh guntur ilahi primordial ini tidak ditingkatkan oleh satu bintang pun. Keduanya memandang Xiao Yan dengan ngeri. Pada saat ini, Xiao Yan mengenakan topeng, dan penampilannya berubah lagi, jadi tidak ada yang tahu siapa Xiao Yan, bahkan Raja Skala Naga memandang Xiao Yan dengan bodoh, lalu mengulanginya. Pegang tinju. Terima kasih adik kecil atas bantuanmu. Faktanya, kedua orang ini memberiku waktu. Ini bukan masalah besar untuk menyelesaikannya. Raja Skala Naga memandang Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan tidak berbicara, tetapi hanya tersenyum tipis setelah melihat wajah Raja Skala Naga. Xiao Yan tidak banyak bicara, hanya berhenti, dan hendak pergi. Ketika dia berbalik, Raja Skala Naga ingin tinggal, dia tidak mengenali Xiao Yan, tetapi takut dia akan dipukuli lagi setelah Xiao Yan pergi. Namun, sebelum Raja Skala Naga berbicara, Dewa Petir terdengar di sekelilingnya, dan guntur merah di lengan Xiao Yan berkedip-kedip, dan tombak badai berkibar di udara. Dalam waktu singkat, dia melihat awan hitam besar muncul, di antaranya guntur berkedip. Kekuatan guntur yang kuat menyebabkan banyak orang di sekitar mengubah wajah mereka, dan kemudian Xiao Yan berkata, teman-temanku, kita semua mundur selangkah, dan laut tidak akan menempati daerahmu. Perselisihan ini berakhir di sini. Petik 2. Xiao Yan mendengar percakapan antara keduanya sebelumnya dan Raja Skala Naga, dan tahu bahwa pendudukan yang kuat di wilayah laut menarik pengepungan pasukan ini. Siapa kau? Lautan begitu tidak tahu malu dan telah merampas banyak liuli origin ki dari kami, jadi aku ingin menyerah. Pada saat ini, satu orang berdiri dan sepertinya tidak menatap Xiao Yan di matanya. Begitu suaranya jatuh, ada ledakan dari langit, dan petir meluncur masuk sebelum dia memiliki waktu reaksi, itu meledak langsung ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, itu memancarkan semacam daging. Bau terbakar saat dicincang. Seluruh orang langsung kehilangan kesadaran, tersendat, dan akhirnya jatuh ke tanah.
Adegan ini tidak hanya mengejutkan kekuatan lain, pada saat guntur meledak, hampir semua orang di sini menciut, melihat sosok yang diterbangkan menjadi arang hitam dengan ngeri. Suara Xiao Yan dingin dan dengan tenang berkata lagi, bisakah ada keberatan? Suara yang mendominasi bergema di sekitar, kekuatan Dewa Pertempuran Bintang 3 tidak lemah, setidaknya di alam atas, mereka semua condong ke depan, jadi nafas Xiao Yan memiliki kekuatan yang cukup mengejutkan, belum lagi mereka pikir Xiao Yan menyadari cara guntur, dan gelar sombongnya membuat semua orang sedikit takut. Pasukan sekitarnya hanya bisa mundur, orang-orang di sisi laut ini juga dekat dengan daerah mereka sendiri, dan perselisihan ini diselesaikan. Tindakan Xiao Yan mungkin tidak adil bagi kekuatan lain, tetapi tidak mungkin, Raja Skala Naga ada di sini, Xiao Yan tidak hanya melihat Raja Skala Naga, tetapi seluruh tim takut-takut. Selama Raja Skala Naga masih hidup, di bawah kelopak mata Xiao Yan, tidak ada yang bisa mengganggunya lagi, tentu saja, dia akan tetap dipukuli ketika dia terlambat untuk membersihkan. Terima kasih untuk adik kecil ini. Raja Skala Naga tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Wajahnya biru dan ungu. Xiao Yan, yang tidak ingin tersenyum, tidak bisa menahan senyum. Raja Skala Naga sepertinya memperhatikan bahwa Xiao Yan mengolok-oloknya, dan buru-buru menutupi wajahnya dengan tangannya. Salah, mereka berdua tidak jujur, mereka lebih licik dan tidak sopan. Raja Skala Naga masih mengutuk sementara Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata perlahan, senang rasanya hidup. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu reaksi Raja Skala Naga, Xiao Yan segera bergegas menuju ke arah aliansi Dewa Pertempuran segera setelah Xiao Yan bergerak. Mendengar ini, Raja Skala Naga tertegun sejenak. Ketika dia bereaksi, sosok Xiao Yan telah pergi dan menghilang dari pandangannya. Siapa orang ini? Tanya Raja Dragon Scale. Aku tidak tahu, tapi aku merasakan darahku. Judy menggelengkan kepalanya, dan kemudian ada kebingungan di matanya. Bohong, dia pasti pembohong, dia masih hidup. Mata Raja Skala Naga menunjukkan kegembiraan.